Diusir suami berbekal ATM warisan ayahku yang kusembunyikan. Saat aku ke bank aku tak menyangka isinya ratusan miliar bikin ia tunduk padaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Langit sore itu sudah menggulungkan awan kelabu pekat, pertanda klasik musim penghujan di kota ini. Tapi kegelapan di luar tidak ada apa-apanya dibanding dingin yang mulai merambat di relung hatiku. Aku, Dinda, sedang menyiapkan makan malam kesukaan Mas Rian. Rawon daging sapi dengan telur asin dan sambal terasi buatan tangan. Aromanya semestinya menghangatkan, tapi yang kurasakan justru kecemasan yang kian menggeliat. Mas, makan sudah siap. Panggilku lembut saat mendengar langkahnya di teras. Mas Rian masuk. Wajahnya diselimuti awan mendung yang lebih gelap dari langit. Jas kerjanya yang basah oleh gerimis awal ia lemparkan begitu saja ke sofa, mengabaikan gantungan yang tersedia. Matanya yang dulu selalu berbinar saat memandangku, kini hanya menyisarkan tatapan kosong dan mudah tersulut. Lama, geramnya singkat, lalu menghampiri meja makan. Ia menyendok kuah rawon, mencicipi, dan wajahnya langsung berkerut. Asin. Dasar tidak pernah becus. Sudah kubilang jangan terlalu banyak garam. Apa susahnya mengingat? Dadaiku sesak. Aku sudah mengurangi garam, bahkan hampir tanpa garam, karena khawatir dengan tekanan darahnya yang mulai tinggi. Maaf, Mas. Aku rasa tadi pasangnya biasa saja. Biasa saja? Jadi salahku yang merasa asin. Suaranya mulai meninggi, memecah kesunyian rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa. Segalanya selalu salah di mataku ya? Dasar perempuan tidak tahu diri. Air mataku mulai berkumpul, tapi aku tahan. Menangis hanya akan membuatnya semakin marah. Bukan begitu, Mas. Aku lelah, Dinda, potongnya, melempar sendoknya ke piring hingga berdentang keras. Lelah dengan semua ini. 5 tahun kita menikah, apa yang kau berikan? Hampa. Kamar tidur kita hampa. Neraca keuanganku hampa karena harus menanggungmu. Percakapan kita hampa. Setiap kata seperti pisau belati yang ditancapkan berulang. Masalah keturunan. Itulah luka lama yang selalu ia sodok. Padahal, dokter telah mengatakan bahwa peluang kami sama-sama, 50-50. Tapi beban selalu ia letakkan di pundakku. Kita sudah coba, Mas. Dokter bilang kita harus tetap sabar dan... Sabar? Teriaknya, kini berdiri, menatapku dengan pandangan menghina. Aku sudah sabar 5 tahun. Lihat teman-temanku, anak-anak mereka sudah bisa berlari. Sedangkan aku, hanya punya istri yang tidak bisa memberikanku seorang anak, tidak bisa membantuku mengurus bisnis yang sedang terpuruk, hanya bisa jadi beban. Parasmu pun sudah mulai pudar. Dinda, apa lagi yang bisa kau banggakan? Kali ini, air mata itu tak terbendung. Mengalir deras, membasahi pipi yang katanya sudah pudar. Pernikahan kami memang tidak dilandasi cinta yang menggebu, tapi awalnya ada rasa saling menghormati, komitmen. Kini, semua sirna digerus oleh tekanan bisnis dan ekspektasi sosialnya yang tinggi. Hujan mulai turun dengan deras, memukul kaca jendela seiring dengan pukulan kata-kata pedihnya. Kau pikir aku tidak tahu? Lanjutnya dengan suara rendah yang penuh racun. Kau menyembunyikan sesuatu. Ayahmu yang pelit itu pasti meninggalkan sesuatu untukmu. Sebuah tabungan mungkin. Tapi kau pelit. Tidak mau membantuku saat aku butuh. Egois. Aku terkejut. Selama ini ia pernah bertanya soal warisan ayah. Dan aku selalu jawab, ayah hanya meninggalkan kenangan dan sedikit perhiasan emas lama yang sudah kujual untuk biaya hidup saat bisnisnya pertama kali goyah. Ia tidak pernah tahu soal kartu ATM itu. Pesan ayah bergema di kepalaku. Jangan beritahu siapapun, Dinda. Bahkan suamimu. Ayah tidak meninggalkan apa-apa, Mas. Hidupnya sederhana. Belaiku, suara serak. Bohong, hardiknya. Ia kemudian berjalan ke kamar dan kembali dengan tas kecil yang sering kubawa saat arisan. Dengan kasar,
Ia membalikkan isinya ke lantai. Lipstik, dompet, tisu, dan beberapa dokumen berceceran. Matanya liar menyisir, mencari sesuatu yang tidak ia temukan. "Di mana? Simpananmu di mana?" raungnya. "Tidak ada, Mas. Aku tidak menyembunyikan uang." Tangisku, merangkul tubuh sendiri yang menggigil ketakutan dan kedinginan hati. Ia berdiri tegak, napasnya tersengal-sengal karena emosi. Hujan di luar seolah menjadi soundtrack kesedihanku. Kemudian, dengan suara datar, dingin, dan penuh keputusan, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan segalanya. "Sudah. Aku sudah sampai di puncak kesabaranku. Keluar dari rumahku, Dinda. Aku ingin kau pergi. Sekarang juga. Aku tak mau lagi melihat wajahmu yang membawa sial ini. Bawalah barang-barang tidak bergunamu dan lenyap dari hidupku." Dunia seperti runtuh. Kata-kata itu melayang di udara, lebih keras daripada gemuruh guntur di luar. Aku terduduk lemas di lantai, di antara barang-barang yang berserakan. Tubuhku tak berdaya. "Mas, jangan." Isaku lemah, tapi itu hanya membuatnya semakin jijik. "Jangan merengek. Pergi." Ia menyodorkan tas kecil itu ke arahku. "Isi dengan barang-barangmu yang penting dan pergi. Handphone, dompet, KTP. Lainnya, tinggalkan. Aku akan bakar atau buang." Dengan tangan gemetar, aku memungut barang-barang yang berserakan, termasuk dompet kulit usang pemberian almarhumah ibu. Di balik lapisan dalamnya, terasa keras bentuk kartu ATM perak peninggalan ayah. Satu-satunya tali penyelamat yang kumiliki, dan Mas Rian tidak pernah mengetahuinya. Itulah yang membuatku akhirnya bisa mengumpulkan sisa kekuatan. Tanpa kata lagi, karena tahu semua pembelaan sia-sia, aku memasukkan beberapa potong pakaian dalam dan satu setel baju ganti ke dalam tas. Aku berdiri, memandang suami yang dulu ku tahu dengan penuh cinta, kini berdiri sebagai orang asing yang penuh kebencian. Aku membungkuk, mengambil jasnya yang basah dari sofa, dan menggantungkannya dengan rapi di gantungan. Itulah tindakan terakhirku sebagai istri di rumah ini. Sebuah tindakan naluriah dari 5 tahun melayaninya. Lalu, dengan langkah berat, aku berjalan ke pintu. Mas Rian tidak bergeming, tidak ada penyesalan di matanya, hanya kelegaan dan kegeraman. Sebelum pintu tertutup, suaranya yang terakhir ku dengar, "Jangan coba-coba kembali. Atau minta-minta. Urusan kita selesai." Pintu terkunci dengan keras. Aku berdiri di teras, hujan membasahi tubuhku yang hanya berbalut kain tipis. Tas kecil itu tergenggam erat. Di dalam dompet, kartu perak itu terasa seperti satu-satunya nyala api di tengah kegelapan dan badai yang menerpaku. Saat itulah, di bawah guyuran hujan yang tak kenal ampun, perjalanan panjangku yang penuh liku dimulai. Sebuah perjalanan dari seorang istri yang diusir, menuju suatu takdir yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Tas kecil itu terasa seperti batu pemberat yang menyeretku ke dalam jurang keputusasaan. Kaki-kakiku melangkah tanpa arah, terbawa arus air mata dan hujan yang menyatu di wajahku. Setiap tetes air hujan yang menghantam kulit terasa seperti cambukan kecil, mengingatkanku pada setiap kata pedang yang baru saja melukai hati. "Beban tidak bisa memberi anak, parasmu pudar." Siklus ucapannya berputar-putar di kepalaku, memperparah rasa mual yang menggeliat di perut. Aku berjalan menyusuri jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan kilauan basah di aspal. Rumah-rumah yang kulewati tampak hangat dengan cahaya lampu dari dalam. Suara televisi atau tawa kecil keluarga yang samar-samar terdengar. Kontras itu menyayat. Di mana tempatku sekarang? Orang tuaku telah tiada. Ibu pergi duluan saat aku SMA. Ayah menyusul setahun lalu. Hubungan dengan kerabat lain sudah renggang sejak aku memilih menikah dengan Mas Rian, yang mereka anggap terlalu percaya diri dan berpotensi kasar. Betapa bodohnya aku mengabaikan nasihat mereka. Kaki-kaki ini akhirnya berhenti di sebuah halte bus tua. Atapnya bocor di beberapa tempat, meneteskan air hujan ke bangku besi yang berkarat. Tapi setidaknya, itu memberikan sedikit perlindungan dari guyuran langsung. Aku duduk di sudut yang paling kering. Tubuhku menggigil tak terkendali. Baju dan celana panjangku sudah basah kuyup, menempel dingin di kulit. Rasa lapar mulai menyerang,
Tapi yang lebih menyiksa adalah rasa kesepian dan ketakutan. Aku menarik tas kecilku ke pangkuan, membuka resleting dengan gemetar. Dompet kulit usang itu masih ada. Dengan hati-hati, jari-jariku yang kaku meraba lapisan dalamnya. Ya, kartu ATM perak itu masih di sana. Bentuknya yang keras terasa nyata. Satu-satunya kepastian dalam kekacauan ini. Aku mengeluarkannya. Kartu itu polos. Hanya ada nama bank dan nomor kartu. Tidak ada stiker, tidak ada tanda khusus. Seperti hidupku saat ini, kosong identitas. Ayah, aku harus mengeceknya. Tapi aku takut, bisikku pada angin malam, berharap roh ayah bisa mendengarnya. Apa yang harus kulakukan? Ponselku, sebuah smartphone tua dengan layar retak di sudutnya, tiba-tiba bergetar di dalam tas. Hatiku berdegup kencang. Apakah Mas Rian? Apakah ia menyesal? Memintaku pulang. Harapan naif itu muncul sekejap. Aku mengeluarkannya. Layar menyala menunjukkan panggilan dari suami. Tanganku gemetar lebih keras. Aku menggeser untuk menerima. Dinda? Suara Mas Rian di seberang, terdengar datar, tidak ada penyesalan. Ya, Mas? Suaraku serak, penuh harap. Laptopku yang hitam, yang lama, itu ada di dalam lemari bawah tempat tidur. Aku lupa mengambilnya. Data-data proyek lama ada di dalamnya. Besok pagi, sebelum jam 9, antarkan ke kantorku. Jangan sampai terlambat. Jangan coba-coba buka atau hapus apapun. Paham? Dunia benar-benar runtuh kali ini. Bukan marah, bukan menagih janji, tapi memerintahkanku seperti pesuruh. Di tengah malam hujan, terkapar di halte bus, yang ia pikirkan hanya laptopnya. Mas, di mana aku harus menginap malam ini? Tanyaku, suara hampir tak terdengar, adalah upaya terakhir untuk menyentuh nuraninya. Diam, potongnya kasar. Itu urusanmu. Kau yang memutuskan pergi. Tugasmu sekarang hanya mengantarkan laptop itu. Jam 9. Jangan telat. Klik, ia menutup telepon. Air mata yang sebelumnya mengalir deras, kini seperti beku di pipiku. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada cinta, tidak ada kepedulian, bahkan tidak ada rasa manusiawi sebagai mantan pasangan hidup. Aku hanya sebuah alat baginya, dan kini alat itu sudah tidak berguna, kecuali untuk satu tugas terakhir. Aku memeluk tas kecilku erat-erat, mencoba mencari kehangatan yang tidak kunjung datang. Seekor kucing liar berlarian di bawah halte, mencari perlindungan yang sama. Aku merasa sebangsa dengannya saat ini, terlunta-lunta, basah, dan terluka. Pikiranku kemudian beralih ke kartu perak di genggamanku. Kenangan tentang ayah mengalir perlahan. Ayah yang selalu tenang, bijaksana, dengan mata yang teduh namun kerap menyimpan keribetan. Dinda, hidup ini tidak selalu adil. Tapi ayah ingin kau selalu punya pilihan. Simpan ini baik-baik. Untuk saat-saat terdesak. Saat kau merasa tidak punya apa-apa lagi. Apakah saat seperti ini yang ayah maksud? Saat diusir, direndahkan, dan tidak punya tempat berpijak? Sebuah bis kosong melintas pelan. Lampu dalamnya menyala tapi nyaris kosong penumpang. Sopirnya melirikku sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Mungkin aku terlihat seperti hantu. Malam semakin larut. Hujan mulai reda menjadi gerimis. Dingin semakin menusuk tulang. Aku memutuskan untuk membuka dompet dan melihat apa yang kumiliki. Beberapa lembar uang receh, total mungkin tidak sampai 50.000. KTP, kartu BPJS, dan beberapa foto lama. Foto aku dan ayah di wisuda S1ku, dan foto pernikahanku dengan Mas Rian, di mana kami berdua tersenyum bahagia. Senyuman yang kini terasa seperti olok-olok takdir. Aku merobek foto pernikahan itu perlahan, membelah gambar kami berdua. Bagian yang ada wajah Mas Rian kuremas dan kulempar ke genangan air di jalan. Bagian yang ada wajahku, dengan gaun pengantin dan senyum polos, kusimpan. Itu adalah aku yang dulu. Aku yang percaya pada cinta dan janji. Aku yang harus segera kubunuh demi bisa bertahan. Keputusan akhirnya matang. Besok, setelah aku mengantarkan laptop itu, sebagai bentuk terakhir dari tanggung jawab dan penutup yang baik atas 5 tahun kehidupanku bersamanya, aku akan pergi ke bank. Aku akan mengecek kartu warisan ayah.
Apapun hasilnya, aku harus menerimanya. Jika hanya ada sedikit uang, aku akan mencari pekerjaan, anyam hidup dari nol. Jika kosong, aku tak berani membayangkannya. Dengan tekad yang samar-samar itu, aku memeluk tas dan mencoba memejamkan mata di bangku besi yang dingin. Malam di halte bus itu adalah malam terpanjang, terdingin, dan paling menyiksa dalam hidupku. Tapi di tengah kegelapan itu, seperti bintang kecil yang redup, ada secercah tekad baru. Tekad untuk bertahan, untuk membuktikan bahwa Dinda bukanlah beban. Dan semua itu akan dimulai dengan sebuah kartu ATM perak polos, yang mungkin menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Gerimis pagi masih tersisa di udara ketika mataku terbuka oleh terik matahari yang mulai menyembul di sela-sela bangunan. Leherku kaku, seluruh tubuh pegal dan menggigil. Bau basah dan sedikit anyir dari pakaianku yang belum kering membuatku mual. Di halte bus yang sama, namun dunia terasa berbeda. Malam kesedihan telah berganti menjadi pagi yang penuh ketidakpastian, namun juga sedikit kelegaan karena hujan telah berhenti. Pukul menunjukkan pukul 6.30. Aku harus bergerak. Tugas terakhir sebagai istri, Mas Rian harus kuselesaikan, mengantarkan laptop itu. Aku bangkit dengan gemetar, merapikan baju seadanya. Aku mencari toilet umum terdekat. Dengan sisa uang Rp2.000, aku memasuki kamar mandi umum yang kumuh di dekat pasar pagi. Airnya dingin, tapi setidaknya bisa membersihkan sisa-sisa air mata dan keringat dingin semalam. Wajahku di cermin retak membuatku tertegun. Mata sembab, lingkaran hitam pekat, kulit pucat. Benar kata Mas Rian, parasmu pudar. Tapi kini, kata-kata itu tidak lagi menyakitkan. Hanya menjadi fakta yang harus kuterima dan mungkin kubuktikan keliru. Dengan sedikit lebih segar, aku berjalan kaki menuju rumah, atau mantan rumah, itu. Jantung berdebar kencang. Apa jika Mas Rian masih ada di rumah? Apa yang akan ia lakukan? Saat sampai di depan pagar, kulihat mobilnya sudah tidak ada. Lega. Aku mengambil anak kunci cadangan yang masih terselip di balik pot tanaman, rahasia kecil yang tidak pernah ia ketahui. Rumah itu sunyi dan terasa asing. Bau rawon semalam masih tersisa, bercampur dengan bau rokok. Aku berjalan cepat ke kamar tidur. Kondisinya berantakan. Tempat tidur tidak rapih, ada gelas kosong dan piring kotor di atas meja rias. Seolah setelah kepergianku, kehidupan di sini langsung kehilangan tatanan. Aku membuka lemari bawah tempat tidur. Di sana, tersimpan laptop hitam tua yang dimaksud. Aku mengambilnya, lalu tanpa berpikir panjang, aku juga mengambil album foto keluarga kecilku dulu dengan ayah dan ibu, serta sebuah boneka kelinci usang pemberian ayah saat aku kecil. Barang-barang yang tidak bernilai materi, tapi adalah sisa-sisa kenangan akan masa di mana aku masih dicintai. Sebelum pergi, mataku tertumbuk pada sebuah foto di meja ruang tamu. Foto pernikahan kami yang besar, masih dalam bingkai mewah. Tanpa ragu, aku mengambilnya, membuka bingkainya, dan mengeluarkan fotonya. Foto itu kurobek-robek halus, lalu kutinggalkan begitu saja di atas meja. Sebuah pesan bisu bahwa masa lalu itu benar-benar sudah usai. Laptop itu kumasukkan ke dalam tas belanja plastik yang kudapatkan dari warung dekat halte. Sekarang, waktunya menuju kantor Mas Rian. Kantor Rian Konstruksi terletak di sebuah ruko kecil di kawasan industri. Dahulu, saat awal-awal usaha, aku sering membawakannya makan siang ke sini. Sekarang, rasanya seperti memasuki wilayah musuh. Aku menarik napas dalam, lalu masuk. Resepsionis muda yang dulu sering kupanggil. Dia terlihat kaget melihatku. Bu Dinda? Mas Rian belum datang. Biasanya jam 10 baru masuk, katanya dengan suara berbisik, penuh rasa kasihan. Tidak apa-apa. Ini laptop yang diminta Mas. Tolong berikan padanya, kataku, menyerahkan tas plastik itu. Suaraku berusaha tegar. Baik, Bu. Dia mengambilnya. Matanya melirik penampilanku yang masih lusuh. Bu, apa Ibu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis, pahit. Akan baik-baik saja. Dia, terima kasih. Aku berbalik dan pergi sebelum air mata kembali mengganggu. Tidak ada gunanya menunjukkan kelemahan di tempat ini. Setelah itu, langkahku terasa lebih ringan.
seolah satu beban moral telah terlepas. Sekarang, waktunya untuk Dinda. Untuk masa depanku. Dan itu dimulai dengan kartu perak di dompetku. Aku berjalan menuju pusat kota, tempat cabang utama bank tersebut berada. Di perjalanan, kenangan tentang ayah membanjiri pikiranku. Ayah, Pak Darmawan. Seorang guru matematika SMA yang dihormati murid-muridnya. Hidupnya selalu teratur. Bangun pagi, berjalan kaki ke sekolah, pulang sore, membaca koran, dan terkadang menulis di buku catatan kecilnya yang selalu ia kunci di laci meja kerjanya. Rumah kami sederhana, tidak pernah ada kemewahan. Ibu, seorang ibu rumah tangga, selalu mengajarkanku untuk hidup hemat. Saat ibu meninggal karena sakit jantung, hidup kami bertambah sederhana. Ayah tidak pernah menikah lagi. Ia seperti menyimpan kesedihan yang dalam, sekaligus tekad yang kuat untuk mendidikku hingga selesai kuliah. Saat aku lulus S1 akuntansi dan akan menikah dengan Mas Rian, ayah memberikanku sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada kartu ATM perak itu dan selembar surat tulisan tangan. Anakku Dinda tercinta. Hidup adalah perhitungan yang tidak selalu lurus. Ayah telah menyiapkan sesuatu untukmu. Ini adalah tabungan ayah, dikelola dengan cara tertentu. Simpan kartu ini baik-baik. Jangan pernah beritahu siapapun, bahkan calon suamimu. Gunakan hanya saat kau benar-benar dalam keadaan terdesak, saat kau merasa tidak punya pilihan lain. Ingat, uang adalah alat, bukan tujuan. Kelak, kau akan mengerti. Ayah sayang padamu. Waktu itu, aku berpikir ayah hanya ingin melindungiku, mungkin dengan tabungan 10 atau 20 juta, jumlah yang besar baginya sebagai guru. Aku menerimanya dengan haru, lalu menyimpannya di dompet, dan hampir melupakannya dalam gegap gempita pernikahan dan kehidupan baru yang awalnya terasa manis. Kini, dalam keadaan terdesak yang tak terkira, diusir, tanpa tempat tinggal, dengan sisa uang receh, kartu itu adalah satu-satunya penolong. Ban, Danatyaksa, berdiri megah dengan pilar-pilar marmernya. Aku merasa sangat tidak pantas. Aku masih memakai baju basah yang sudah mengering dengan kusut, rambutku acak-acakan, dan wajahku masih menyisakan bekas nestapa. Petugas security yang berdiri gagah di depan pintu melirikku dari ujung kepala sampai kaki. Aku melihat kecemasan di matanya, seolah aku akan mengemis atau membuat masalah. Dengan menelan rasa malu, aku mendorong pintu kaca tebal itu dan masuk. Suasana sejuk, ber-AC, dan wangi parfum elit langsung menyergap, semakin membuatku sadar akan kekumuhan diriku. Para nasabah lain, pria dan wanita dengan pakaian kantor yang rapi atau busana kasual mahal, sibuk dengan ponsel mereka atau berbicara dengan suara rendah. Beberapa pasang mata tertuju padaku, ada yang sekilas selalu memalingkan muka dengan ekspresi tidak suka, ada yang memandang lama dengan pandangan penilaian. Aku menuju mesin pengambil nomor antrian. Jari gemetar menekan tombol, layanan teller. Mesin mengeluarkan secari kertas, nomor 157. Perkiraan tunggu, 45 menit. 45 menit. Aku mencari kursi di sudut yang paling jauh, dekat pot tanaman besar, berusaha membuat diriku sekecil mungkin. Tas kecil dengan sisa pakaian dan album fotoku kupeluk erat. Kartu perak itu sudah kugenggam dalam tangan, keringat dingin membasahi permukaannya. Di sela-sela ketakutan, sebuah pertanyaan besar mengusik. Bagaimana jika hanya ada 0 rupiah? Atau jika kartu sudah tidak aktif? Jika itu terjadi, maka benar-benar tidak ada lagi harapan. Mungkin aku akan benar-benar menjadi gelandangan, atau aku tidak berani melanjutkan. Sambil menunggu, mataku tak sengaja melihat sebuah televisi layar datar di dinding yang menayangkan berita ekonomi. Seorang wanita muda dengan blazer merah, dengan penampilan percaya diri, sedang memaparkan analisis pasar saham. Aku terpana. Wanita itu mandiri, cerdas, dihormati. Sekilas, sebuah keinginan aneh muncul. Aku ingin seperti dia. Bukan karena uangnya, tapi karena wibawa dan kontrol atas hidupnya sendiri. Nomor 157. Silakan ke teller 3. Suara dari pengeras tiba-tiba menyentak lamunanku. Jantungku berdegup kencang, hampir ke tenggorokan. Ini saatnya. Saat kebenaran tentang warisan ayah, dan mungkin tentang takdirku, akan terungkap. Aku berdiri,
meluruskan baju yang kusut sebisanya, dan melangkah dengan kaki yang terasa seperti dijejali beton. Teller di counter 3 adalah seorang wanita muda, cantik, dengan dandanan rapi. Name tagnya bertuliskan, Sari. Senyum ramahnya sedikit memudar saat melihat penampilanku, tapi profesionalismenya tetap dipertahankan. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Suaraku serak saat menjawab, saya mau cek saldo dan tarik tunai sedikit. Aku menyodorkan kartu ATM perak itu, beserta KTP-ku. Sari mengambilnya. Dengan nama Ibu Dinda ya? Baik, sebentar. Ia memasukkan kartu ke dalam mesin pembaca di samping komputernya. Jari-jarinya yang terawat menari di atas keyboard. Aku menatapnya, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. Awalnya biasa saja. Lalu, alisnya naik sedikit. Matanya berkedip cepat, menatap layar. Ia mengetik sesuatu lagi, lalu memandang layar dengan lebih tajam. Warna di wajahnya yang awalnya segar, perlahan memudar menjadi pucat. Bibirnya yang merah sedikit terbuka. Dia memandangku, lalu ke layar, lalu ke aku lagi. Ada ketidakpercayaan yang dalam di matanya, bercampur dengan sesuatu yang mirip ketakutan. Silahkan Ibu tunggu sebentar. Ucapnya terbata-bata, suaranya naik 1 oktav. Saya perlu konfirmasi dengan supervisor. Dia berdiri dengan agak tergopoh-gopoh, hampir menjatuhkan kursinya, lalu berjalan cepat, bisa dibilang hampir berlari, menuju sebuah ruangan kaca di belakang ruang teller. Aku berdiri di depan counter, sendirian, merasa semakin cemas dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan kartu ini? Apakah aku akan ditangkap karena dicurigai memiliki kartu ilegal? Beberapa nasabah di belakangku mulai terdengar bersungut-sungut karena antrian terhenti. Pandangan mereka semakin tidak nyaman mengarah padaku. Lalu, pintu ruangan kaca itu terbuka. Sari keluar, diikuti oleh seorang pria parubaya berjas abu-abu dan kacamata, wajahnya serius. Di belakang mereka, ada satu staf lain yang membawa sebuah tablet. Mereka berjalan langsung menuju tempatku berdiri. Langkah mereka cepat dan penuh tujuan. Pria berjas itu, dari nama tagnya, Hendra, branch manager, sampai di hadapanku. Ia tidak hanya tersenyum, tapi ia membungkuk sedikit. Sungguh membungkuk. Suaranya rendah, penuh hormat yang tak terbantahkan. Ibu Dinda, mohon maaf atas keterlambatan dan ketidaknyamanan kami. Perkenalkan, saya Hendra, manajer cabang ini. Silakan Ibu berkenan pindah ke ruang prioritas kita. Permintaan Ibu akan kita layani di sana. Aku terdiam, mulut terbuka sedikit. Ruang prioritas? Manajer sendiri yang datang? Ini mimpi buruk atau mimpi indah? Staf lain dengan tablet itu segera membuka sebuah pintu kayu elegan di samping area teller. Silakan, Ibu. Dengan langkah gontai, pikiran kosong, aku diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat berbeda dari suasana luar. Sofa kulit lembut, karpet tebal, meja kayu mahoni, lukisan abstrak di dinding, dan aroma kopi luwak yang harum. Aku disuruh duduk di sofa yang nyaman. Manajer Hendra duduk di hadapanku. Wajahnya masih penuh dengan rasa hormat yang tak biasa. Ibu Dinda, sekali lagi kami mohon maaf. Selama ini sistem kami tidak otomatis mengidentifikasi Ibu sebagai nasabah prioritas utama. Ini kelalaian kami. Nasabah prioritas utama, gumamku, tak mengerti. Iya, Ibu. Kartu yang Ibu miliki ini adalah bagian dari program Legacy Wealth Management kami, yang hanya diperuntukkan bagi sedikit nasabah dengan aset sangat khusus dan dikelola secara eksklusif. Ia mengambil tablet dari stafnya, lalu mengarahkannya keku. Ini adalah saldo terkini dari rekening Ibu. Mataku tertuju pada layar tablet. Sebuah angka muncul. Aku mengedip beberapa kali, berpikir mataku yang bermasalah. Aku membacanya perlahan, dari kanan ke kiri. Saldo, Rp 500.000.000.000.000. 500 miliar rupiah. Dunia benar-benar berhenti berputar. Suara AC, desis udara, semua menghilang. Hanya ada deretan angka itu yang membakar retinaku. Aku tidak bisa bernapas. Dadaku sesak. Ini salah.
Desisku hampir tak bersuara. Ayahku hanya seorang guru. Manajer Hendra mengangguk pelan, memahami kebingunganku. Betul, data kami menunjukkan almarhum ayahanda ibu adalah seorang guru. Namun, beliau juga adalah seorang investor yang sangat visioner dan rendah hati. Berdasarkan catatan kami, beliau mulai berinvestasi sejak sekitar 25 tahun lalu, dimulai dengan modal kecil dari warisan kakek ibu, dan melalui serangkaian keputusan investasi yang bagaimana saya katakan, hampir jenius, di bidang saham teknologi dan properti pada masa yang tepat, aset itu berkembang pesat. Semua diatur dalam trust fund dengan aturan ketat, dan baru dapat diakses sepenuhnya oleh ibu sebagai penerima tunggal setelah adanya aktivasi pertama, yaitu pengecekan saldo yang ibu lakukan hari ini. Aku masih terdiam, mencerna setiap kata. Ayahku, seorang jenius investasi? Selama ini, kenapa tidak pernah sekalipun beliau menunjukkan gelagatnya? Lalu, seperti kilat, kenangan-kenangan kecil yang tidak kuhiraukan selama ini muncul. Panggilan telepon larut malam dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Buku-buku tebal tentang ekonomi global di rak bukunya yang selalu ia katakan, cuma bacaan pengantar tidur. Dan perjalanan-perjalanan, dinas guru, keluar kota yang agak sering. Semua itu adalah kedok. Dan uang yang sangat tidak masuk akal ini, selama ini diam-diam tumbuh, menungguku di sini. Menunggu saat terdesak. Air mata yang tadi adalah air mata kepedihan, kini berubah menjadi banjir emosi yang tak terbendung. Syok, sedih, rindu pada ayah, marah karena ia merahasiakan ini, lalu sebuah kelegaan yang begitu dahsyat hingga membuat seluruh tubuhku lemas. Aku menangis. Bukan isak tangis sedih, tetapi tangisan pelepas semua tekanan, ketakutan, dan rasa hina yang kualami dalam 24 jam terakhir. Manajer Hendra dan stafnya hanya diam, memberikan tisu, menghormati momen itu. Setelah tangisanku reda, sebuah perasaan baru muncul. Bukan kegirangan karena kaya mendadak, tapi sebuah kekuatan yang tiba-tiba mengaliri setiap urat nadiku. Sebuah ketenangan yang aneh. Aku melihat kembali angka di tablet itu. 500 miliar. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah senjata. Ini adalah peluang. Ini adalah keadilan yang diantarkan oleh ayah dari balik kubur. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata terakhir. Suaraku, saat akhirnya keluar, lebih tegas dan jelas dari yang kubayangkan. Baik, Pak Hendra. Saya pahami. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Ruang prioritas itu seperti dunia lain. Udara sejuk yang mengalir lembut, aroma kopi luwak yang memenuhi setiap sudut, dan keheningan yang nyaris sempurna, hanya sesekali diselingi bunyi klik halus dari tablet di tangan staf Pak Hendra. Kontrasnya dengan dinginnya bangku besi halte bus semalam, atau dengan kecemasan yang membelitku di antrian biasa tadi, membuatku sedikit pusing. Pak Hendra, sang manajer, duduk di hadapanku dengan sikap yang tetap penuh hormat, namun kini lebih tenang. Ibu Dinda, berdasarkan legacy wealth management ini, Ibu memiliki beberapa opsi. Rekening ini dilengkapi dengan fasilitas kartu Kriel tanpa limit, akses ke private banker 24 jam, layanan konsultasi investasi dan kekayaan, serta prioritas mutlak di semua cabang bank kami di dunia. Dunia. Kata itu terasa begitu besar dan asing. Beberapa jam yang lalu, dunianya hanya sebatas dapur dan ruang tamu rumah Mas Rian. Untuk saat ini, lanjutnya sambil mengeluarkan selembar formulir elektronik di tablet, kita perlu melengkapi beberapa aktivasi dan pembaruan data, serta menandatangani beberapa dokumen otorisasi. Selain itu, kita bisa membuka rekening reguler untuk transaksi harian Ibu. Aku mengangguk, masih mencoba mencerna semuanya. Baik, tapi saya ingin semuanya tetap diskret. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada publikasi. Nama saya tidak boleh muncul dimanapun. Tentu, Ibu. Kerahasiaan adalah prioritas utama untuk klien di level Ibu, jawab Pak Hendra dengan mantap. Semua komunikasi akan melalui saluran khusus. Kartu kredit dan debit baru akan dikirim ke alamat yang Ibu amankan. Alamat? Aku sama sekali tidak punya alamat. Pikiran itu membuatku kembali ke realita. Untuk sementara, bolehkah saya menggunakan alamat kantor ini untuk keperluan administrasi? Saya akan segera mengurus tempat tinggal, kataku, berusaha terdengar wajar. Tentu bisa,
Ibu, kami siap membantu. Pak Hendra memberikan instruksi singkat kepada stafnya, seorang wanita muda bernama Maya, yang segera bekerja dengan gesit di laptopnya. Sementara proses administrasi berjalan, Pak Hendra dengan sangat hati-hati bertanya, "Ibu Dinda, apakah Ibu memerlukan bantuan lain? Misalnya, rekomendasi pengacara untuk urusan pribadi, atau mungkin konsultan keamanan?" Dugaan tajamnya membuatku tersentak. Mungkin penampilanku yang lusuh dan aura ketakutan yang masih tersisa membuatnya membaca situasiku. Atau mungkin, dalam dunia kekayaan ekstrim seperti ini, perubahan drastis seperti ini bukanlah hal yang aneh. "Pengacara, mungkin nanti," jawabku perlahan. "Untuk sekarang, saya hanya butuh uang tunai. Tidak banyak. 10 juta saja." "Baik, Ibu. Akan kami siapkan." Pak Hendra memberi kode pada Maya, yang kemudian keluar ruangan. Dalam kesendirian sejenak dengan Pak Hendra, aku memberanikan diri bertanya, "Ayah saya, bagaimana caranya semua ini tidak ketahuan? Bahkan oleh saya sendiri." Pak Hendra tersenyum kecil, penuh pengertian. "Almarhum Bapak adalah orang yang sangat teliti dan rendah hati, Ibu. Trust fund ini diatur melalui beberapa lapisan perusahaan holding di yurisdiksi yang berbeda. Penampilan luar beliau yang sederhana adalah pilihan. Mungkin beliau ingin Ibu hidup normal tanpa beban nama besar atau target di punggung Ibu. Atau, ia menatapku dalam-dalam, mungkin beliau ingin memastikan orang yang mendekati Ibu, termasuk suami Ibu, mencintai Ibu untuk diri Ibu sendiri, bukan untuk kekayaan ini." Pukulan yang tepat di ulu hati. Kata-katanya menyentuh luka yang paling dalam. Mas Rian, yang bahkan tidak mengetahui sedikitpun tentang ini, sudah begitu kejam. Bagaimana jika ia tahu? Aku bergidik membayangkan kemungkinan itu. Pesan ayah menjadi semakin jelas dan berharga. Maya kembali dengan sebuah dompet kulit baru yang elegan, dan sebuah envelope putih tebal. "Ini kartu debit platinum baru yang terhubung dengan rekening harian Ibu, dan uang tunai 10 juta rupiah seperti yang Ibu minta," katanya sambil menyerahkan. Aku mengambil envelope itu. 10 juta. Jumlah yang dulu harus kuminta dengan hati-hati pada Mas Rian untuk belanja sebulan, dan sering dikomentari. Sekarang, itu hanya uang receh dari kekayaanku yang tak terbayangkan. "Terima kasih. Saya akan menghubungi untuk appointment berikutnya," kataku, berdiri. Kaki masih terasa sedikit gemetar. Tapi ini kali karena gelombang adrenalin yang berbeda. Pak Hendra dan Maya mengantarku hingga ke pintu samping khusus yang langsung menuju area parkir tertutup. "Ini untuk kenyamanan dan privasi Ibu," jelas Pak Hendra. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan sopir berseragam sudah menunggu. "Kami antar Ibu kemanapun yang Ibu tuju," ujar Pak Hendra sambil membukakan pintu. Aku tertegun. Layanan ini benar-benar di luar imajinasi. Saya belum punya tujuan yang pasti. "Bagaimana jika kami antar Ibu ke hotel terbaik di kota ini? Manajer kami sudah dihubungi dan kamar suite terbaik sudah siap," usul Maya dengan ramah. Aku menghela napas. Kenyataan mengejarku dengan cepat. Aku perlu tempat untuk berpikir, untuk membersihkan diri, untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Baik, ke hotel saja." Perjalanan di dalam mobil yang sunyi dan nyaman itu terasa surreal. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan kota yang sama yang tadi pagi terasa begitu mengancam, kini terlihat berbeda. Aku masih Dinda yang sama, tapi segalanya telah berubah. Dompet tua di tas kini disertai oleh dompet kulit baru yang berisi kekuatan luar biasa. Hotel Grand Merapi adalah simbol kemewahan di kota ini. Aku hanya pernah melintasinya, tidak pernah membayangkan bisa menginap. Mobil berhenti di bawah kanopi, dan seorang pelayan langsung membukakan pintu. Manajer hotel, seorang pria berambut silver dengan jas sempurna, sudah menunggu dengan senyum lebar. "Selamat datang, Ibu Dinda. Nama saya Mr. Agung. Sangat hormat kami menerima Ibu di hotel kami. Silakan, kamar Ibu sudah siap." Aku diantar melewati lobi yang megah dengan langit-langit tinggi dan lampu kristal berkilauan. Beberapa tamu yang duduk di sofa lobi memandang. Kali ini, pandangan mereka berbeda. Mereka melihat seorang wanita yang diantar oleh manajer hotel sendiri, dengan sopir pribadi dari bank ternama.
Mereka melihat sosok yang penting. Ironinya, aku masih memakai baju lusuh yang sama. Tapi kini, kekurangan itu dilihat sebagai eksentrik atau sederhana, bukan kemiskinan. Suite-nya luas, hampir sebesar seluruh lantai bawah rumah Mas Rian. Karpet tebal, perabotan antik, bunga segar di mana-mana, dan pemandangan kota dari balkon kaca. Saat pintu tertutup dan aku sendirian, akhirnya aku membiarkan diriku jatuh terduduk di sofa lembut. Tangis kembali datang. Ini bukan tangis sedih atau bahagia, melainkan tangis kelegaan yang amat sangat. Leherku masih sakit, tubuhku masih pegal dari malam di halte bus, tapi jiwaku mulai merasa aman. Aku berjalan ke kamar mandi marmer, menyalakan keran air panas di bathtub besar. Saat air hangat mulai menggenang, aku membuka tas kecilku. Ku keluarkan album foto lama dan boneka kelinci usang. Lalu, dompet lamaku. Kartu ATM perak warisan ayah itu ku pegang lagi. Kartu kecil ini adalah pusat dari segala perubahan hari ini. Lalu, tiba-tiba, ponselku yang tua berdering. Lagi-lagi dari suami. Rasa mual langsung menyerang. Setelah beberapa dering, dengan jantung berdebar, aku menjawab, "Dinda, laptopnya sudah sampai, tapi kenapa kamu hapus beberapa file?" Teriak Mas Rian tanpa salam. "Apa maksudmu merusak dataku?" Aku menarik napas dalam. Suaraku, saat aku dengar sendiri, terdengar datar dan dingin, berbeda dari biasanya. "Saya tidak menyentuh laptop itu, Mas. Saya hanya mengambil dan mengantarkan seperti pesananmu." "Diam. Jangan berbohong. File laporan keuangan proyek Taman Melati hilang. Kau satu-satunya yang pegang," teriaknya lagi. Mungkin ia memang kehilangan file, atau mungkin ini hanya alasan untuk terus menyakitiku. Dulu, aku akan panik, membela diri, menangis, meminta maaf meski tidak bersalah. Hari ini, tidak. Kalau filenya hilang, itu urusanmu, Mas Rian. Bukan urusanku lagi. Saya sudah selesaikan kewajiban saya. Jangan hubungi saya lagi. Ada keheningan singkat di seberang sana, terkejut oleh ketegasanku yang tak terduga. Jangan lancang, Dinda. Kau pikir dengan pergi kau jadi hebat? Kau tetap saja si mandul yang tidak berguna. Hidupmu akan sengsara. Nanti kau akan merangkak kembali padaku. Dulu, kata-kata itu akan menghancurkanku. Sekarang, kata-kata itu seperti anak panah yang meleset, karena aku tahu rahasia yang tidak diketahuinya. Aku tahu ada 500 miliar yang memberiku pilihan yang tidak pernah ia bayangkan. Saya tidak akan kembali, Mas Rian. Urusan kita sudah selesai. Semoga bisnismu lancar. Aku menutup telepon, lalu memblokir nomornya. Kemudian, dengan tenang, aku memblokirnya juga dari media sosial. Langkah kecil, tapi terasa seperti kemenangan besar pertama. Aku menceburkan diri ke dalam bathtub air hangat. Air itu menyelimuti tubuhku yang dingin dan lelah. Di sini, dalam kesendirian dan kemewahan yang baru ini, sebuah tekad mulai mengkristal. Uang ini bukan untuk foya-foya. Ini adalah alat. Alat untuk membangun hidup baru. Alat untuk melindungi diri. Dan mungkin, alat untuk memastikan bahwa orang seperti Mas Rian tidak akan bisa menyakiti wanita lain dengan mudahnya. Matahari sore mulai menyembul dari balik awan, menyinari kota melalui jendela balkon. Malam di halte bus sudah berlalu. Pagi penuh penghinaan di ban telah berlalu. Sebuah babak baru benar-benar dimulai. Aku memejamkan mata, merencanakan langkah pertamaku besok, menemukan rumah yang aman, membeli pakaian yang layak, dan mencari pengacara terbaik. Perang mungkin belum dimulai, tetapi persenjataan sudah berada di tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, senyum yang mengembang di bibirku adalah senyum yang tulus, penuh dengan antisipasi akan masa depan yang kini, untuk pertama kalinya, ada dalam kendaliku sendiri. Keesokan harinya dimulai dengan kebisingan sunyi suite hotel. Bangun di atas kasur berlapis satin dengan selimut yang lebih lembut dari awan, aku masih merasa seperti dalam mimpi. Untuk beberapa menit, aku hanya berbaring, menatap langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal, memastikan ini nyata. Bau kopi yang ditentukan oleh room service semalam masih tersisa di udara, bercampur dengan harum bunga segar di vas meja.
Mimpi semalam tidak menyenangkan. Aku kembali ke halte bus, tapi kali ini kartu ATM-nya hilang. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang dan segera meraba dompet baruku yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Keberadaannya menenangkan. Hari ini adalah hari aksi. Rencana telah kususun dalam kepalaku sepanjang malam, di sela-sela mandi panjang dan makan malam mewah sendirian di balkon. Langkah pertama, membeli pakaian yang pantas. Bukan untuk pamer, tapi untuk perlindungan. Di dunia ini, penampilan adalah baju besi pertama yang melindungimu dari prasangka dan perlakuan merendahkan seperti yang kualami di Ban kemarin. Dengan uang tunai yang masih ada, aku menyewa mobil dengan sopir untuk sehari dari hotel. Sopirnya, Pak Joko, seorang pria parubaya yang sopan, tidak banyak bertanya. "Tolong antar saya ke butik-butik di Plaza Senayan," pintaku. Butik, bukan mall biasa. Aku perlu kualitas, bukan kuantitas. Plaza Senayan adalah dunia yang sama sekali asing. Toko-toko dengan nama yang hanya pernah kudengar dari majalah. Aku masuk ke sebuah butik dengan pakaian kerja elegan. Salesnya, seorang wanita muda dengan dandanan sempurna, menyambut dengan senyum profesional yang langsung memudar saat matanya menyapu penampilanku yang masih mengenakan pakaian lama, meski sudah dicuci dan disetrika oleh laundry hotel. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya datar. "Saya butuh beberapa setel pakaian. Blazer, kemeja, celana tailored, dan gaun untuk acara formal," kataku, berusaha terdengar percaya diri. Dia mengangguk, tetapi gerakannya lambat, seolah menilai apakah usahanya akan sia-sia. Dia mengambilkan beberapa item dari rak sale. "Ini mungkin cocok untuk budget, Bu," katanya, menyodorkan sebuah blazer dengan potongan yang kurang bagus. Aku menggeleng. "Bukan itu. Saya lihat yang di etalase depan. Setelan warna navy itu, dan yang warna taupe. Size saya S. Bisa saya coba?" Wanita itu terkejut. "Itu, harganya cukup tinggi, Bu." Dia menyebutkan angka yang untuk ukuran masa laluku adalah gaji setahun. "Itu tidak masalah. Tolong ambilkan. Dan juga, saya butuh aksesoris yang match. Sepatu, tas, dan perhiasan sederhana dari toko Anda." Sikapnya berubah seketika. Senyumnya menjadi tulus, matanya berbinar. "Tentu, Bu. Silakan duduk di ruang fitting khusus. Saya akan ambilkan semuanya. Mau teh atau kopi?" Dalam 2 jam berikutnya, aku dijamu seperti ratu. Sales itu, yang ku ketahui namanya Clara, dan bahkan manajer butik ikut turun tangan. Aku membeli bukan hanya untuk kebutuhan esensial, tapi juga untuk citra yang ingin kubangun. Elegan, berwibawa, dan tidak berlebihan. Warna-warna netral, hitam, putih, navy, abu-abu, krem, mendominasi pilihan. Kualitas kain dan jahitan menjadi prioritas. Aku juga membeli 1 gaun kaktail hitam sederhana yang memeluk tubuh dengan sempurna, mengingatkanku bahwa di balik semua luka, tubuh ini masih layak untuk dihargai. Ketika tiba waktunya membayar, Clara membawa mesin EDC. Aku mengeluarkan kartu debit platinum baruku. Saat diproses, Clara dan managernya bertukar pandangan takjub. Mereka pasti melihat limit atau jenis kartunya. Pembayaran lancar tanpa hambatan. Total tagihan yang jumlahnya fantastis untuk ukuran siapapun, terbayar dengan sekali gesek. "Terima kasih banyak, Ibu Dinda. Barang-barang akan kami antar ke alamat Ibu," kata manajer butik dengan hormat. "Tidak perlu. Saya bawa sekarang. Tolong bungkus yang sederhana saja." Aku keluar dari butik dengan beberapa paper bag besar. Perubahan pertama terasa. Cara orang memandangiku di mall sudah berbeda. Mereka melihat paper bag dari butik mahal. Mereka melihat caraku berjalan yang sedikit lebih tegak. Ini adalah kekuatan ilusi, dan aku akan memanfaatkannya. Langkah berikutnya, mencari tempat tinggal. Aku tidak ingin tinggal di hotel selamanya. Aku perlu basis yang aman dan privat. Aku minta Pak Joko mengantarku ke kawasan permukiman elit di Pondok Indah. Di mobil, aku menghubungi agen properti premium yang direkomendasikan oleh Pak Hendra. Pertemuan dengan agen properti, Bapak Ronald, dilakukan di sebuah kafe. Pria berkacamata dengan iPad itu awalnya terlihat skeptis.
Mungkin karena usiaku yang relatif muda dan aku datang sendirian. Tapi skeptisisme itu hilang saat aku menyebutkan budget dan kriteria dengan jelas. Rumah klaster minimalis dengan keamanan 24 jam, siap huni, dan transaksi tunai. Ada beberapa unit, Bu. Yang paling bagus mungkin di klaster Taman Nirwana. Baru, jarang dihuni, full furnished by interior designer ternama. Harganya sekitar 45 miliar. Bisa kita lihat sekarang, pintaku. Rumah itu luar biasa, minimalis, bersih, lapang. Cahaya matahari masuk dari jendela-jendela besar. Taman kecil di belakang. Yang paling penting, pagar elektronik, CCTV, dan satpam yang berjaga. Rasanya aman. Saya ambil, kataku, setelah berkeliling kurang dari setengah jam. Bapak Ronald hampir tersedak. Bebu, tanpa negosiasi, bagaimana dengan pembayaran? Transfer tunai penuh. Besok bisa proses? Saya ingin segera menempati. Bisa, tentu bisa. Matanya bersinar. Aku menyelesaikan pembayaran deposit via transfer mobile banking dari tablet yang dibawa Ronald. Kemudahan bertransaksi dengan saldo yang hampir tak terbatas itu masih membuatku sesak napas, tapi kusembunyikan dengan baik. Sore harinya, aku sudah duduk di ruang tamu rumah baruku, dikelilingi oleh kardus-kardus berisi pakaian baru. Mebel yang sudah ada semuanya berkualitas tinggi, tapi terasa sedikit impersonal. Aku memesan beberapa barang pribadi secara online. Buku-buku, peralatan duka sederhana, dan bingkai foto untuk foto ayah dan ibuku yang selamatku selamatkan. Ponselku berdering. Bukan dari nomor yang diblokir, tapi nomor baru. Aku menjawab dengan hati-hati. Dinda? Ini Dea, dari kantor Mas Rian. Suaranya berbisik, terdengar tegang. Dea? Ada apa? Aku tidak seharusnya menelpon. Tapi aku merasa bersalah. Mas Rian, dia sedang kacau sekali. Proyek Taman Melati batal karena dananya ditahan investor. Bank akan menyita aset perusahaan minggu depan. Dia marah-marah ke semua orang. Dan dia bilang akan mencari ibu. Katanya ibu pasti menyembunyikan uang dan harus bertanggung jawab atas keruntuhan usahanya. Dia bilang ibu ada di balik semua masalahnya. Darahku membeku. Paranoia Mas Rian sudah mencapai level baru. Dia merasakan ada yang tidak beres, tapi menyimpulkan ke arah yang salah. Ini berbahaya. Terima kasih, Dea. Aku hargai ini. Jangan hubungi aku lagi, demi keselamatanmu juga. Aku khawatir dengan ibu, Bu Dinda. Aku akan baik-baik saja. Janji. Setelah menutup telepon, rasa aman yang mulai kubangun langsung goyah. Mas Rian yang terpojok adalah binatang yang berbahaya. Dia mengenaliku. Dia tahu caranya menyakitiku. Dan sekarang dia punya motivasi untuk mencariku, menyalahkanku dan mengira aku punya uang. Ini bukan lagi sekadar membangun hidup baru. Ini juga tentang pertahanan. Aku langsung menghubungi layanan private banker 24 jam yang diberikan Pak Hendra. Seorang wanita bernama Ibu Anya menjawab, suaranya tenang dan profesional. Ibu Dinda, ada yang bisa saya bantu? Saya butuh rekomendasi pengacara terbaik di kota ini, khususnya di bidang hukum perdata dan kekerasan dalam rumah tangga. Juga, konsultan keamanan untuk pengaturan keamanan pribadi dan properti. Tentu, Ibu. Dalam 1 jam, profil dan kontak mereka akan kami kirimkan. Apakah Ibu juga memerlukan asisten pribadi untuk mengurus hal-hal praktis? Siap, Ibu. Sebelum malam tiba, email sudah masuk. Ada 3 nama pengacara ternama. Salah satunya adalah perempuan, Lydia Siregar, SH, M.Hum, dengan spesialisasi perlindungan perempuan dan hak aset. Aku memilihnya. Aku juga menghubungi perusahaan keamanan yang direkomendasikan. Mereka setuju untuk memasang sistem keamanan tambahan besok pagi, termasuk panic button di rumah dan mobil, serta menyediakan bodyguard tidak mencolok yang akan berjaga bergiliran. Malam pertama di rumah baru ini dihabiskan dengan perasaan was-was. Setiap bunyi membuatku terjaga. Tapi di balik ketakutan, ada juga kepuasan. Dalam 2 hari, aku telah berpindah dari halte bus ke istana pribadi yang aman. Ayah,
Mungkin ini yang kau maksud dengan pedang dan perisai. Uang ini adalah perisaiku, dan keputusanku untuk bergerak cepat adalah pedangku. Sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamar, memandang lampu-lampu kota. Di suatu tempat di luar sana, Mas Rian mungkin sedang merencanakan sesuatu, marah, dan menyalahkanku untuk segala masalahnya. Biarlah. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang tak berdaya yang bisa ia usir dengan semena-mena. Aku telah berubah. Dan perubahan itu akan kuperlihatkan padanya, bukan dengan konfrontasi langsung, tetapi dengan menjadi sosok yang tak lagi bisa ia sentuh, ia hina, atau ia kendalikan. Esok hari, aku akan bertemu pengacara. Aku akan merancang perlindungan hukum. Dan kemudian, mungkin, saat waktunya tepat, aku akan merancang sedikit keadilan. Keheningan malam ini tidak lagi mengguncang seperti di halte bus. Kali ini, keheningan itu penuh dengan tekad yang mengkristal, siap menghadapi badai apapun yang akan datang, terutama dari seorang lelaki bernama Rian, yang pernah kusebut suami. Pertemuan dengan Lydia Siregar dijadwalkan pukul 10 pagi di kantornya yang berada di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran premium. Sebelumnya, pagi itu dihabiskan dengan kedatangan tim keamanan yang memasang sistem canggih. Pak Hendra dari bank juga mengirimkan seorang asisten pribadi sementara, seorang wanita parubaya bernama Ibu Yuni, yang sangat efisien dan diam-diam membantu mengatur barang belanjaan dan kebutuhan rumah. Untuk pertemuan dengan pengacara, aku memilih setelan blazer warna krem dengan celana tailored hitam dan sepatu hak sedang. Rambut yang sudah kuperpendek dan warnai dengan balayage coklat keemasan di salon hotel kemarin, kini terlihat rapi. Riasan natural tapi menutupi lingkaran hitam di mataku. Saat berdiri di depan kaca panjang di hall rumah, aku hampir tidak mengenali diri sendiri. Penampilan ini adalah kostum, baju zirah untuk pertempuran di dunia yang akan kumasuki. Mobil sedan dengan sopir yang disediakan bank sudah menunggu. Sopirnya, Bli Wayan, orang Bali yang pendiam, memberikan kode hormat kecil saat membukakan pintu. Selamat pagi, Ibu Dinda. Perjalanan ke kantor pengacara berlangsung sunyi. Aku menyusun poin-poin yang akan kubicarakan. Perceraian, perlindungan dari kemungkinan kekerasan atau pelecehan, dan pengamanan aset. Meski Mas Rian tidak tahu soal hartaku, aku ingin semuanya jelas secara hukum. Kantor, Siregar Partners, terlihat sangat impresif. Resepsionisnya langsung menyambut dengan namaku. Sepertinya sudah diinformasikan. Ibu Lydia sudah menunggu di ruang pertemuan. Silakan ikuti saya. Lydia Siregar adalah wanita berusia sekitar 50 tahun, berambut pendek silver, dengan mata tajam dan senyum yang hangat namun terukur. Dia berdiri untuk menyambut dan menjabat tanganku erat. Ibu Dinda, silakan duduk. Saya sudah mendapat briefing singkat dari pihak bank. Mari kita bicara terbuka. Duduk di ruangan yang menghadap pemandangan kota, aku menceritakan segalanya. Mulai dari pernikahan, perubahan sikap Mas Rian, pengusiran, hingga kekhawatiran akan pembalasan dendamnya setelah bisnisnya kolaps. Aku tidak menyebutkan jumlah kekayaanku, hanya mengatakan bahwa aku memiliki warisan yang cukup untuk hidup mandiri dan perlu dilindungi. Lydia mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Ini jelas kasus psychological abuse dan unlawful eviction. Ibu bisa menggugat cerai dengan atasannya perlakuan keji dan penelantaran. Untuk kekhawatiran akan kekerasan, kita bisa mengajukan permohonan restraining order atau penetapan perlindungan kepada pengadilan. Dengan bukti-bukti seperti rekaman percakapan, saksi, dan kondisi ibu saat diusir, kita punya posisi yang kuat. Tapi saya tidak punya rekaman. Dan saksi, hanya pembantu yang sudah lama berhenti dan tetangga yang mungkin takut ikut campur, kataku pesimis. Lydia tersenyum. Kita bisa mengumpulkannya. Seringkali dalam kasus seperti ini, ketika satu korban berbicara, yang lain akan muncul. Dan untuk restraining order, ancaman yang ibu terima melalui telepon dari mantan karyawannya bisa menjadi permulaan. Kita akan bekerja. Rasa lega mulai mengalir. Memiliki ahli di pihakmu adalah perasaan yang sangat berbeda. Sekarang, tentang aset, lanjut Lydia. Apakah ada harta bersama yang perlu dipisahkan? Tidak. Rumah itu atas nama orang tuanya. Mobil atas nama perusahaannya.
Saya tidak membawa apa-apa kecuali pakaian dan barang pribadi. Bagus. Itu menyederhanakan banyak hal. Ibu Dinda, tujuan ibu apa? Cukup dengan perceraian dan perlindungan hukum? Atau ada hal lain? Matanya menatapku dalam-dalam, seolah bisa membaca keinginan balas dendam yang masih tersimpan di sudut hatiku. Aku terdiam sejenak. Saya ingin dia tidak bisa menyakiti saya atau wanita lain lagi. Saya ingin dia menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Lydia mengangguk, mengerti. Hukum pidana untuk kekerasan psikologis masih abu-abu dan sulit. Tapi, kita bisa membantu keadilan dengan cara lain. Misalnya, memastikan semua piutang dan kewajiban perusahaannya ditagih secara hukum. Memastikan ia tidak bisa dengan mudah membangun bisnis baru dengan cara-cara kotor. Itu akan menjadi konsekuensi finansial dan sosial yang lebih menyakitkan baginya daripada hukuman penjara singkat. Idenya cerdik dan berbau balas dendam legal. Aku menyukainya. Saya setuju. Tapi saya ingin tangan saya tetap bersih. Semuanya harus melalui prosedur hukum yang benar. Tentu. Itulah pekerjaan kami. Lydia kemudian menjelaskan fee strukturnya yang lumayan fantastis. Tapi tentu saja, bukan masalah bagiku. Aku menyetujui dan menandatangani surat kuasa. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa lebih kuat. Ada rencana. Ada ahli di belakangku. Namun, peringatan dia tentang Mas Rian yang mencari-cariku masih mengusik. Sesampai di rumah, Ibu Yuni melaporkan bahwa paket-paket belanjaan sudah diatur. Ia juga menyampaikan pesan dari Pak Hendra. Manajer Hendra menelpon. Ibu. Beliau menawarkan untuk melakukan kunjungan ke rumah ibu besok, untuk memastikan semua layanan bank berjalan baik dan membahas strategi wealth management lebih lanjut, jika ibu berkenan. Aku menerima tawarannya. Aku memang perlu memahami bagaimana mengelola kekayaan sebesar ini, bukan hanya menghabiskannya. Keesokan harinya, Pak Hendra datang tepat waktu, ditemani oleh seorang wanita lain yang diperkenalkan sebagai Ibu Kartika, Head of Wealth Management untuk klien private. Rumahku yang masih terasa kosong dan baru, menjadi tempat pertemuan bisnis yang serius. Kami sangat senang Ibu Dinda sudah mulai menata kehidupan baru, kata Pak Hendra setelah menikmati teh yang disajikan Ibu Yuni. Ibu Kartika akan menjelaskan opsi-opsi yang tersedia. Ibu Kartika, wanita anggun berusia 40-an, membuka laptopnya. Dengan portfolio sebesar ibu, kami menawarkan diversifikasi yang luas. Reksadana saham global, obligasi pemerintah negara maju, investasi properti komersial di Singapura dan London, serta alternatif investment seperti seni dan winery. Juga, dengan ini, ibu bisa menjadi angel investor untuk startup lokal, jika berminat. Otakku, yang backgroundnya akuntansi, mulai bekerja. Ini bukan lagi teori kuliah. Ini nyata. Saya ingin memulai dengan konservatif. Fokus dulu pada investasi yang stabil dan likuid. Dan saya ingin menyisihkan sebagian, katakanlah 50 miliar, untuk dana sosial. Yayasan pendidikan dengan nama ayah saya. Kedua eksekutif bank itu terlihat terkesan. Kami akan siapkan proposal detailnya, Ibu, kata Ibu Kartika. Pembicaraan berlangsung selama 2 jam. Aku belajar tentang trust fund, tentang yayasan filantropi, tentang bagaimana uang bisa bekerja untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Kepalaku pusing, tapi pusing yang menyenangkan. Saat pertemuan hampir berakhir, bel rumah berbunyi. Ibu Yuni menghampiri monitor intercom. Wajahnya berubah. Ibu, ada tamu. Namanya Mas Rian. Dia terlihat marah sekali. Dadaiku sesak. Dia menemukanku. Begitu cepat. Mungkin dia menyewa detektif. Atau mungkin hanya tebakan liar karena tahu aku tidak punya keluarga di kota ini. Pak Hendra dan Ibu Kartika melihat kepanikan di wajahku. Ibu, kami bisa meminta security kompleks untuk mengusirnya, kata Pak Hendra dengan tenang. Tidak, kataku tiba-tiba. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Biarkan dia masuk. Tapi, Pak Hendra, Ibu Kartika, bolehkah Anda tetap di sini? Sebagai saksi. Mereka mengangguk, memahami permintaanku. Aku menekan tombol intercom. Boleh, biarkan dia masuk ke ruang tamu.
Beberapa menit kemudian, Mas Rian meledak masuk ke ruang tamu. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Jasnya kusut, matanya merah, dan ada aura putus asa yang berubah menjadi kemarahan membara. Dia terteku melihat kemewahan sekelilingnya, lalu matanya tertuju padaku, dengan pakaian baru dan penampilan baru. Dinda, apa ini? Jadi selama ini kau memang menyembunyikan uang? Kau tinggal di tempat seperti ini sementara aku hampir bangkrut, teriaknya. Rian, kau yang mengusirku. Aku hanya mencari tempat tinggal, jawabku tenang, tetap duduk. Diam. Jangan bermain denganku. Kau ada hubungannya dengan investor yang menarik dananya, kan? Dengan Ratu Damai yang membeli utang-utangku. Kau tega menghancurkanku. Ia melangkah mendekat. Saat itulah, Pak Hendra berdiri. Bapak, ini rumah Ibu Dinda. Mohon jaga sikap. Mas Rian memandang Pak Hendra, lalu melihat Ibu Kartika. Dia mengenali jenis orang seperti mereka, orang-orang kelas atas. Kebingungan dan kemarahannya memuncak. Siapa kalian? Apa urusannya dengan istriku? Saya manajer bank yang melayani Ibu Dinda, jawab Pak Hendra dengan wibawa. Dan Ibu Dinda bukan lagi istri Bapak. Menurut informasi kami, Bapak telah mengusirnya secara tidak sah. Urusan rumah tangga kami bukan urusanmu, raung Mas Rian. Dia lalu menunjukku. Dinda, kau pikir dengan uang barumu kau bisa melawanku? Kau tetap saja perempuan lemah itu. Kali ini, aku berdiri. Aku berjalan mendekatinya, tapi berhenti pada jarak aman. Aku menatapnya lurus, sesuatu yang belum pernah kulakukan selama ini. Lihat sekelilingmu, Rian. Lihat dirimu. Kau yang datang ke rumahku, berteriak-teriak seperti orang tak punya harga diri. Bisnis hancur karena keserakahan dan ketidakmampuanmu sendiri, bukan karena aku. Kau mengusirku karena menganggap aku beban. Sekarang, lihatlah, siapa yang menjadi beban? Siapa yang terlihat lemah? Setiap kata diucapkan dengan pelan, dingin, dan penuh ketegasan. Matanya membelalak, tidak percaya dengan transformasiku. Aku akan menggugatmu. Untuk harta gonogini, ancamnya, mencoba mencari celah. Silakan. Tidak ada harta bersama. Yang ada justru aku akan menggugat cerai dengan tuntutan perlakuan keji dan penelantaran. Pengacaraku, Lydia Siregar, mungkin sudah mengirim surat ke alamatmu. Dan ada restraining order yang akan mencegahmu mendekatiku atau menghubungiku. Jika kau langgar, kau akan dipenjara. Dia terdiam, wajahnya pucat. Dia melihat Pak Hendra dan Ibu Kartika yang mengangguk setuju. Dia melihat kepercayaan diriku yang tak tergoyahkan. Dia menyadari bahwa Dinda yang dulu sudah mati, digantikan oleh seseorang yang jauh di luar kendalinya. Keluarlah dari rumahku, Rian, kataku, menunjuk ke pintu. Sekarang. Atau akan kupanggil satpam kompleks dan polisi. Dia menggigit bibirnya, napasnya tersengal. Rasa malu, marah, dan kekalahan bercampur menjadi satu di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan rumahku dengan langkah terhuyung-huyung. Begitu pintu tertutup, lututku gemetar. Aku nyaris terjatuh, tapi Ibu Kartika segera menyangga. Ibu baik-baik saja. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Baik, itu harus kulakukan. Pak Hendra tersenyum kecil, penuh hormat. Tadi Ibu sangat mengesankan. Ibu benar-benar berbeda dengan wanita yang saya temui di bank beberapa hari lalu. Itu karena aku telah belajar. Belajar bahwa tunduknya sang manajer, tunduknya sistem keuangan, dan bahkan tunduknya orang-orang di sekitarku, bukanlah untukku pribadi. Itu untuk uang, untuk kekuatan yang dibawanya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku menggunakan kekuatan itu dengan sengaja, bukan sebagai perisai, tetapi sebagai pedang tumpul yang membuat musuhku menyadari posisinya. Aku baru saja memenangkan pertempuran kecil. Tapi perang masih panjang. Dan kini, dengan sekutu-sekutu baru dan kekuatan yang kumulai pahami, aku siap menghadapi bab-bab selanjutnya. Bab di mana aku tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi arsitek takdirku sendiri, dan mungkin takdir Mas Rian.
Kedatangan Mas Rian yang dramatis itu meninggalkan getaran yang berbeda di udara rumahku. Getaran kemarahan, kehancuran, namun juga kemenangan kecil yang pahit. Setelah Pak Hendra dan Ibu Kartika pergi dengan janji akan segera mengirimkan proposal lengkap, aku terpuruk di sofa. Tubuh yang tadi tegang kini lunglai, gemetar halus masih tersisa di ujung jari. Konfrontasi itu menguras lebih banyak tenaga emosional daripada yang kusadari. Ibu Yuni dengan sigap menghampiri, membawakan segelas air hangat dengan lemon dan madu. "Ini untuk menenangkan saraf, Ibu," katanya dengan suara ibu yang menenangkan. Aku menerimanya dengan senyum lemah. Kehadiran orang lain di rumah ini, meski sebagai asisten, entah kenapa memberikan rasa normalitas yang kusenangi. "Terima kasih, Bu Yuni. Bisa tolong siapkan kamar tamu untuk Pak Hendra besok?" Katanya akan mengantar beberapa dokumen fisik dari Safe Deposit Box ayah saya. "Iya, Bu. Sudah saya siapkan." Safe Deposit Box. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Pak Hendra menjelaskan di email bahwa berdasarkan Trust Fund, ada sebuah Safe Deposit Box atas nama ayah di cabang utama bank yang baru dapat dibuka sekarang, setelah aku sebagai penerima warisan aktif. Isinya bukan uang, melainkan dokumen-dokumen dan surat wasiat lengkap. Malam itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi oleh sosok ayah. Pria pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya ketimbang bercengkerama. Aku ingat aroma kertas tua dan tinta, bunyi gemerisik kertas saat ia membalik halaman buku catatannya yang selalu dikunci. Aku ingat tatapan jauhnya keluar jendela, seolah memandang sesuatu yang tak kelihatan. Dulu kukira itu kesedihan karena kepergian ibu. Sekarang, aku bertanya-tanya, apakah di balik kediamannya itu tersimpan beban rahasia sebesar 500 miliar? Apakah ia takut? Atau justru merasa puas telah membangun kerajaan diam-diam untuk putri semata wayangnya? Rasa bersalah menyelinap karena selama ini aku menganggapnya hanya sebagai ayah yang sederhana. Bahkan kadang merasa kasihan karena hidupnya yang pas-pasan. Betapa piciknya aku. Keesokan harinya, Pak Hendra datang dengan sebuah tas diplomatik hitam. Wajahnya lebih serius dari biasanya. "Ibu Dinda, membuka Safe Deposit Box untuk warisan seperti ini adalah prosedur yang sangat formal. Saya harus mendampingi ibu, dan kita akan melakukannya di ruang brankas khusus. Apakah ibu siap?" Aku mengangguk, jantung berdebar tidak karuan. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang mengenal ayahku yang sebenarnya. Kami berkendara ke cabang utama bank. Kali ini, kami langsung diantar melalui pintu belakang ke area yang benar-benar terpisah. Setelah melewati beberapa pintu baja dan verifikasi biometrik, kami sampai di sebuah ruangan kecil yang hanya berisi sebuah meja dan 2 kursi. Seorang petugas brankas yang lain membawa sebuah kotak baja berukuran sedang dan menaruhnya di atas meja. "Ini milik almarhum Bapak Darmawan," kata petugas itu sebelum keluar, meninggalkan kami berdua. Kotak itu polos, hanya ada nomor seri. Pak Hendra memberikan kunci master, dan aku menggunakan kunci fisik yang ternyata selama ini disimpan oleh bank. Dengan tangan gemetar, aku memutar kedua kunci. Ada bunyi klik yang keras di keheningan ruangan. Lalu, kubuka tutupnya. Isinya tidak banyak. Ada beberapa map folio berwarna coklat, sebuah buku catatan kulit berwarna hitam yang sudah usang, buku itu, beberapa surat dalam amplop, dan sebuah kotak kayu kecil. Aku mengambil buku catatan hitam itu dulu. Saat kubuka, aku langsung mengenali tulisan tangan ayah yang rapi, penuh dengan angka, diagram, dan catatan dalam bahasa Indonesia campur Inggris dan beberapa istilah asing yang tidak ku mengerti. Tapi yang menarik perhatianku adalah tulisan di halaman pertama, tertanggal 25 tahun lalu. Hari ini investasi pertama. Jual perhiasan warisan Mbah Putri, beli saham telekomunikasi negara tetangga. Risiko tinggi, tapi naluri bilang ini akan jadi awal. Untuk Dinda. Agar dia tak pernah merasakan kesulitan seperti yang kita alami. Air mata langsung menitik di kertas kuning itu. Ayah memulai segalanya untukku. Dari menjual perhiasan nenek. Aku membalik halaman. Catatannya detail. Analisis pasar. Prediksi, kegagalan kecil, kemenangan besar. Ada potongan kliping koran tentang krisis moneter 1998, dengan catatan,
Hari yang menegangkan. Tapi portofolio diversifikasi bertahan. Beli properti di Singapura saat harga jatuh. Langkah tepat. Ini adalah buku harian seorang jenius investasi yang hidup dalam penyamaran. Lalu, aku menemukan sebuah surat yang diselipkan di tengah-tengah, dalam amplop bertuliskan, "Untuk Dinda," saat ia membuka kotak ini. Dengan napas tertahan, ku buka. "Dinda, sayangku. Jika kau membaca surat ini, berarti kau sudah melalui saat-saat terdesak yang ayah maksud. Maafkan ayah karena merahasiakan semua ini. Bukan maksud ayah membohongimu, tapi melindungimu. Uang dan kekayaan adalah pedang bermata dua. Bisa melindungi, bisa juga menghancurkan. Ayah telah melihat bagaimana uang merusak keluarga, persahabatan, bahkan cinta sejati. Itulah sebabnya ayah memilih hidup sederhana dan menjagamu dari sorotan. Warisan ini bukan hadiah, nak. Ini adalah amanah. Ayah mempercayakan padamu karena ayah yakin, hati baikmu yang kau warisi dari ibumu, dan ketajaman pikiranmu, kau lulusan akuntansi terbaik, kan? Akan bisa mengelola ini dengan bijak. Jangan biarkan uang ini mengubahmu menjadi orang yang sombong atau kejam. Jangan biarkan dendam menguasaimu. Tapi, jangan pula kau biarkan dirimu diperlakukan semena-mena. Gunakan ini sebagai alat untuk kebebasanmu, untuk membantumu berdiri tegak, dan mungkin, untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan seperti yang pernah kita alami dulu. Ingat, Dinda, rahasia terbesar ayah bukanlah uang ini. Rahasia terbesar ayah adalah cinta yang tak terhingga padamu. Ayah melakukan semua ini, setiap keputusan investasi yang berisiko, setiap jam terbang ke luar negeri diam-diam, semua demi memastikan masa depanmu cerah. Hiduplah dengan bahagia. Jangan terlalu banyak bekerja. Cintailah seseorang karena jiwanya, bukan karena apa yang bisa ia berikan padamu, karena kau sudah punya segalanya. Selalu sayangmu, ayah. Air mata kini mengalir deras, tak terbendung. Isak tangis melepaskan semua kerinduan, penyesalan karena tidak lebih dekat dengannya, dan rasa syukur yang membuncah. Selama ini aku merasa yatim piatu dan sendirian. Tapi surat ini membuktikan, cinta ayah mengelilingiku seperti benteng yang tak terlihat, bahkan setelah ia tiada. Pak Hendra diam, memberikan ruang padaku. Setelah cukup tenang, aku melihat map-map lainnya. Isinya adalah dokumen legal, akta trust fund, sertifikat saham di berbagai perusahaan global, dokumen kepemilikan apartemen di Singapura dan London, bahkan surat kepemilikan kecil di sebuah kebun anggur di Prancis. Semua terdokumentasi rapi. Ayah adalah seorang perfeksionis. Kotak kayu kecil itu adalah yang terakhir. Saat kubuka, ada sebuah kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk kunci kecil. Di balik liontin itu, terukir tulisan, "The real treasure is your heart." Aku langsung memakainya. Kalung itu terasa hangat di kulitku, seolah memberikan keberanian langsung dari ayah. Beliau adalah orang yang luar biasa, gumam Pak Hendra dengan kagum, setelah melihat sekilas dokumen-dokumen itu. Membangun semua ini sendirian, dari nol, tanpa menarik perhatian. Ayah memang luar biasa, jawabku, suaraku parau. Dan sekarang, saya harus belajar menjadi seperti dia. Bukan dalam berinvestasi, tapi dalam kebijaksanaan. Aku memutuskan untuk membawa pulang buku harian dan surat ayah. Dokumen legal lainnya tetap disimpan di brankas bank dengan tingkat keamanan tertinggi. Sepulang dari bank, dunia terasa lebih jelas. Misi ayah kini menjadi misiku. Aku tidak hanya membangun hidup untuk diri sendiri, tapi juga untuk menghormati jerih payahnya. Sore itu, di ruang kerjaku yang masih baru, aku menelepon Lydia Siregar. "Bu Lydia, ada perubahan. Untuk gugatan cerai, saya tidak ingin mengejar harta atau tunjangan apapun. Cukup perceraian yang bersih dan cepat. Restraining order tetap perlu. Tapi untuk karma, finansial yang kita bicarakan, saya ingin melakukannya dengan cara yang berbeda." "Oh, bagaimana maksud Ibu Dinda?" "Saya ingin membeli utang-utang perusahaannya, seperti yang pernah kita bicarakan. Tapi tidak untuk menekannya hingga hancur. Saya ingin memberinya jalan keluar, tapi dengan syarat." Ide itu muncul tiba-tiba,
terinspirasi dari surat ayah tentang tidak membiarkan dendam menguasai. Jalan keluar seperti apa? Saya akan membeli semua utangnya dengan harga sangat murah dari para debt collector. Lalu, saya akan menawarkan kepadanya untuk membeli kembali utang-utang itu dengan harga yang wajar, atau bekerja untuk melunasinya. Tapi syaratnya, ia harus mengikuti program konseling anger management, dan secara terbuka mendukung kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga. Jika ia menolak, ya, biarkan hukum yang bekerja dan ia akan bangkrut total. Lydia terdiam sejenak. Itu sangat lunak, Ibu, dan strategis. Ini akan membuat Ibu terlihat pemaaf di mata hukum, dan justru menempatkannya di posisi yang sangat sulit, menerima belas kasihan dari mantan istri yang ia rendahkan, atau hancur total. Tapi, apakah Ibu yakin? Setelah apa yang ia lakukan? Aku menarik napas. Ini bukan untuknya, Bu Lydia. Ini untuk saya. Ayah saya berpesan untuk tidak membiarkan dendam menguasai. Saya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa saya lebih besar dari itu. Dan jika cara ini bisa membuat satu orang lelaki berubah, atau setidaknya mencegahnya menyakiti wanita lain, itu lebih berharga daripada melihatnya menderita. Baik, Ibu. Itu keputusan yang sangat dewasa. Saya akan mulai mengatur pembelian portofolio utangnya, dan menyiapkan draft perjanjiannya. Setelah menutup telepon, aku memandang kalung kunci di dadaku. The real treasure is your heart. Mungkin maksud ayah, harta sejati bukanlah uang di bank, tapi kapasitas untuk berbelas kasih, untuk tetap manusiawi di tengah kekuatan yang besar. Rahasia ayah telah terungkap. Dan rahasia itu memberiku lebih dari sekadar kekayaan. Ia memberiku sebuah kompas moral, sebuah warisan nilai yang jauh lebih berharga daripada semua angka nol di saldo bangku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku tidur dengan nyenyak, dengan buku harian ayah di samping bantalku, dan kalung kunci hangat di dada. Mimpi buruk tentang hal tebus tidak kembali. Yang ada hanyalah mimpi samar tentang seorang pria dengan kacamata duduk di ruang kerja, tersenyum padaku, sambil mengangguk pelan, seakan berkata, "Sekarang kau mengerti, nak. Sekarang, terbanglah." Pagi-pagi sekali, aku sudah terjaga. Bukan oleh alarm, tapi oleh sebuah keheningan yang berbeda. Keheningan yang bukan kekosongan, melainkan ketenangan yang terisi oleh kepastian. Matahari pagi menyelinap melalui tirai, melukai garis-garis emas di lantai kayu. Aku melangkah ke balkon kamar, menghirup udara segar yang belum terkontaminasi kesibukan kota. Dari sini, aku bisa melihat kolam renang pribadi yang memantulkan langit biru. Sebuah kemewahan yang masih terasa asing, tetapi kini mulai kubaca bukan sebagai harta, melainkan sebagai ruang bernapas. Keputusan untuk tidak menghancurkan Mas Rian, tetapi memberikan jalan keluar dengan syarat, telah memberiku kedamaian yang tak terduga. Rasanya seperti melepaskan beban berat dari pundak. Dendam itu melelahkan. Marah yang terus dipelihara hanya akan membakar diriku sendiri. Surat ayah adalah pencerahan yang tepat waktu. Setelah sarapan sehat yang disiapkan Ibu Yuni, aku menyendiri di ruang kerja. Ruangan ini masih terasa kosong. Hanya ada meja kerja minimalis, sebuah komputer baru, dan beberapa buku yang baru kubeli. Namun, ada satu benda yang memberinya jiwa. Foto ayah dan ibu dalam bingkai perak, tersenyum bahagia. Di depannya, kubuka buku harian ayah. Hari ini, aku tidak akan hanya bereaksi. Aku akan bertindak. Membangun fondasi hidup baru dengan sengaja. Pertama, aku menghubungi private bankerku, Ibu Anya. Saya ingin mendirikan yayasan pendidikan seperti yang kita diskusikan. Nama yayasannya, Darmawan Foundation, mengambil nama ayah saya. Fokusnya pada beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu, terutama di bidang sains dan teknologi, serta program pemberdayaan ekonomi ibu-ibu tunggal. Baik, Ibu Dinda. Kami akan segera urus akta dan perizinannya. Untuk awal operasional, berapa dana yang akan Ibu alokasikan? Kita mulai dengan 10 miliar. Saya ingin yayasan ini berjalan dengan profesional. Rekrut tim yang solid. Saya akan terlibat di board, tapi untuk operasional sehari-hari, kita butuh direktur eksekutif yang berpengalaman. Paham, Ibu. Kami punya jaringan.
Akan kami carikan kandidat terbaik. Panggilan itu memberiku semangat. 500 miliar adalah angka yang membuat pusing. Tapi memecahnya menjadi tujuan-tujuan konkret, seperti 10 miliar untuk yayasan, membuatnya lebih manusiawi, lebih bisa dikelola. Langkah kedua adalah tentang diriku sendiri. Gelar S1 akuntansiku sudah berdebu. Aku sudah 5 tahun tidak berkarir, tenggelam dalam peran sebagai istri. Aku perlu mengasah otak dan kepercayaan diriku kembali. Aku membuka browser, mencari program sertifikasi dan kursus singkat. Aku mendaftar untuk kursus online tentang wealth management dari universitas ternama luar negeri, dan kursus bahasa Mandarin intensif. Mengisi waktu dengan belajar terasa jauh lebih membanggakan daripada mengisi waktu dengan menunggu suami pulang atau mencoba memadamkan amarahnya. Lalu, ada hal yang paling personal. Rumah ini. Ia indah, tapi belum rumah. Aku menelepon seorang interior designer yang direkomendasikan, seorang wanita bernama Maya dengan portofolio yang mengutamakan kenyamanan dan cerita personal. Kami membuat janji untuk besok. Di tengah kesibukan merencanakan hidup baru ini, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Hati-hati, ku jawab. Dinda. Suara di seberang membuatku membeku. Itu suara Tante Rina, adik dari almarhum ibu. Hubungan kami renggang sejak pernikahanku karena ia tidak menyukai Mas Rian. Tante Rina? Ini kejutan. Kabar tentangmu sampai ke telinga saya, Dinda. Suaranya datar, sulit ditebak. Katanya kau diusir Rian, lalu tiba-tiba kaya raya dan tinggal di Pondok Indah. Apa betul? Desas-desus bergerak cepat. Mungkin dari tetangga lama, atau dari lingkaran sosial Mas Rian yang mulai menyebarkan cerita yang diputar-balikan. Rasa malu dan panik lama berusaha muncul, tapi kutatap foto ayah, dan rasa itu mereda. Sebagian betul, Tante. Saya memang tidak lagi bersama Mas Rian. Dan saya memang tinggal di sini sekarang, menggunakan warisan dari ayah. Warisan? Darmawan? Guru itu? Nada sinisnya tak tersembunyi. Ternyata ayah menyimpan banyak hal untuk saya. Tante, jawabku tenang. Saya ingin mengajak Tante dan keluarga untuk makan malam di rumah saya akhir pekan ini. Kita sudah lama tidak bertemu. Diam sejenak. Kejutan dan mungkin rasa penasaran mengalahkan sinismenya. Baiklah, saya dan Om Doni akan datang. Bagus. Saya tunggu. Memperbaiki hubungan keluarga adalah bagian dari membangun kehidupan baru yang utuh. Aku tidak ingin menjadi orang kaya yang kesepian dan penuh dendam. Sore harinya, ada paket khusus yang diantarkan. Dari Lydia Siregar. Isinya, dokumen-dokumen awal pembelian utang PT Rian Konstruksi. Lydia telah bekerja cepat. Perusahaannya sudah berhasil membeli hampir 70% utang perusahaan Mas Rian dari 3 kreditur utama dengan harga sekitar 30% dari nilai wajarnya. Sebuah tawaran yang sulit ditolak bagi debt collector yang sudah putus asa. Lampirannya ada surat untuk Mas Rian, yang belum diserahkan. Isinya adalah tawaranku. Ia bisa membeli kembali utang-utang itu dariku dengan harga pasar wajar, yang masih jauh di bawah nilai aslinya. Atau menyetujui perjanjian kerja untuk melunasinya dengan menjadi konsultan pada proyek-proyek sosial yayasanku. Syaratnya, surat pernyataan permintaan maaf publik, tanpa menyebut nama, cukup sebagai mantan suami, dan partisipasi wajib dalam program konseling. Jika menolak, aku akan menagih utang tersebut melalui pengadilan, yang akan berarti pilot total dan penyitaan sisa aset. Ini adalah pilihan yang dibuat-buat. Aku tahu Mas Rian terlalu bangga untuk meminta maaf atau menjadi karyawan, mantan istrinya. Tapi, dengan memberikan pilihan, aku telah memindahkan tongkat kekuasaan. Sekarang, nasibnya ada di tangannya sendiri, bukan lagi di tanganku sebagai korban yang murka. Aku menyetujui surat itu untuk dikirimkan. Lydia juga melaporkan bahwa gugatan cerai dengan tuntutan perlakuan keji sudah diajukan ke pengadilan agama. Prosesnya akan berjalan. Malam itu, saat aku sedang membaca modul pertama kursus wealth managementku, Ibu Yuni memberitahu bahwa ada tamu di depan gerbang. Melalui monitor, kulihat sebuah mobil sedan tua. Yang keluar adalah Dea, mantan resepsionis Mas Rian, dengan wajah cemas. Aku mempersilakannya masuk.
Dia terlihat sangat gugup, matanya berkaca-kaca. Maaf mengganggu, Bu Dinda. Saya tidak punya tempat lagi untuk curhat. Silakan duduk. Dea, ada teh. Ibu Yuni segera mengangguk dan beranjak. Kantor ditutup, Bu. Semua karyawan di PHK tanpa pesangon. Ayah saya sakit, butuh biaya. Dan Mas Rian, kemarin setelah dari sini, marah besar. Dia bilang ibu adalah iblis yang menghancurkan hidupnya. Dia menyebarkan cerita ke banyak relasannya bahwa ibu adalah mata-mata kompetitor yang sengaja menikahinya untuk menjatuhkan bisnisnya. Aku menghela napas. Tipikal. Menyalahkan orang lain. Tapi cerita itu bisa berbahaya. Bisa merusak reputasiku di masa depan. Dia, terima kasih sudah memberitahu saya. Untuk ayahmu, apakah kamu butuh bantuan? Dia terkejut, lalu menangis. Saya tidak mau meminta, Bu. Tapi, saya bingung. Dari laci meja, aku mengambil buku cek dari rekening sosial yang sudah kubuat. Kutuliskan sejumlah uang yang cukup untuk biaya pengobatan dan hidup Dea beberapa bulan. Ini, anggap saja pesangon yang tidak dia berikan padamu. Dan jika kamu mau, saya butuh asisten pribadi yang muda dan mengerti teknologi. Kamu bisa bekerja untuk yayasan yang akan saya dirikan. Gajinya akan layak. Dia terpana, air matanya makin deras, tapi kali ini adalah air mata kelegaan. Benarkah, Bu? Saya tidak tahu harus bilang apa. Kamu sudah menunjukkan kebaikan hati dengan menelpon saya dulu. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Prinsip sederhana yang ingin kujadikan fondasi hidup baruku. Setelah Dea pergi dengan harapan baru, aku merasa langkah ini benar. Kebebasan yang kumiliki bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menciptakan dampak positif, sekecil apapun. Sebelum tidur, aku berdiri di balkon lagi, memandang bintang-bintang yang jarang terlihat di kota. Aku memegang liontin kunci pemberian ayah. Kebebasan sejati, ternyata, bukan hanya tentang lepas dari sangkar, tapi tentang memiliki pilihan untuk menentukan siapa dirimu, bagaimana kamu bertindak, dan warisan apa yang akan kamu tinggalkan. Ayah telah memberiku kebebasan finansial yang mutlak. Sekarang, adalah tanggung jawabku untuk menggunakan kebebasan itu dengan bijak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberdayakan. Bukan untuk melarikan diri dari masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang lebih terang. Tidak hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang yang tersentuh kehidupanku. Keputusan pertamaku sebagai wanita merdeka adalah memilih untuk menjadi baik, meskipun dunia tidak selalu baik padaku. Dan itu terasa seperti kemenangan terbesar sejauh ini. Sebuah permulaan yang lebih manis dari yang pernah kubayangkan saat merangkak keluar dari rumah itu, hanya berbekal tas kecil dan hati yang hancur. Rencana telah disusun, namun eksekusinya membutuhkan ketelitian dan penyamaran yang sempurna. Sebagian dari diriku masih terengah-engah dengan kecepatan perubahan, tetapi sebagian lain, bagian yang mewarisi darah dan kecerdikan ayah, telah sepenuhnya terjaga. Untuk bergerak di dalam bayang-bayang, aku tidak bisa menjadi Dinda yang baru saja mekar. Aku harus menjadi seseorang yang lain. Ibu Yuni, panggilku suatu pagi di ruang kerja yang kini mulai terasa lebih hidup dengan buku-buku dan papan mood untuk proyek yayasan. Saya akan membutuhkan beberapa pakaian yang berbeda. Sederhana, tidak mencolok, mungkin seperti pakaian karyawan level menengah. Ibu Yuni, yang cepat belajar, hanya mengangguk. Ukuran standar, bahan katun biasa, warna netral. Saya paham, Bu. Juga kacamata. Ya, kacamata bingkai besar, tanpa lensa resep. Dan sebuah wig rambut lurus pendek, warna hitam. Aku ingin mengubah siluet dan kesan wajahku secara instan. Sementara Ibu Yuni mengurus perlengkapan penyamaranku, aku beralih ke alat yang lebih canggih, komputer baruku. Dengan bantuan seorang konsultan IT keamanan yang direkrut melalui perusahaan keamanan, aku memasang sistem Virtual Private Network, VPN, berlapis dan membuat identitas digital baru. Sebuah email dengan nama, Ratu Damai, telah dibuat beberapa hari lalu. Sekarang, aku membuat profil LinkedIn dan Instagram untuk identitas itu.
seorang konsultan manajemen risiko independen yang berbasis di Singapura, jarang mengunggah foto diri, lebih banyak berbagi artikel tentang etika bisnis dan keberlanjutan. Profilnya samar, profesional, dan sulit dilacak. Identitas, Ratu Damai, inilah yang akan menjadi ujung tombak untuk mengamati dan, jika perlu, berinteraksi dengan dunia Mas Rian. Aku tidak akan menggunakan kekayaan langsung. Aku akan menggunakan informasi. Dea, yang kini telah resmi menjadi asisten pribadiku dengan fokus pada administrasi yayasan, adalah sumber informasi berharga. Suatu sore, di ruang kerja, kubuka peta mental tentang jaringan bisnis Mas Rian. Dea, kamu ingat nama-nama klien besar yang sering komplain akhir-akhir ini? Atau supplier yang belum dibayar? Dea, yang sudah jauh lebih tenang, membuka notes di laptopnya. Yang paling vokal itu PT Sumber Alam Abadi, Bu. Mereka supplier material besi. Hutangnya hampir 2 miliar. Lalu ada Bapak Hadi, kontraktor lapangan untuk proyek perumahan di Bogor. Dia sering marah-marah karena pembayaran tertunda. Dan yang paling berbahaya, dia menurunkan suaranya. Itu Ibu Kartini, dari leasing alat berat. Katanya dia punya hubungan dengan preman. Dan untuk klien yang belum membayar Rian Konstruksi, ada PT Gria Asri, developer perumahan klaster. Proyek Taman Melati itu milik mereka. Mereka yang membatalkan kontrak dan menahan pembayaran termin terakhir karena pekerjaan dianggap telat dan tidak sesuai spesifikasi. Informasi ini adalah puzzle. Aku mulai menyusunnya. Dengan identitas Ratu Damai, aku menghubungi PT Sumber Alam Abadi. Aku berpura-pura sebagai konsultan yang ditunjuk oleh sebuah lembaga pendanaan yang berminat membeli portofolio piutang macet mereka, khususnya yang terkait dengan usaha konstruksi kecil menengah. Aku menggunakan nomor telepon virtual dan email khusus. Responsnya cepat. Manajer keuangan mereka, seorang pria bernama Pak Edwin, sangat kooperatif. Hutang Mas Rian adalah duri bagi mereka. Dalam waktu 3 hari, melalui perantara pengacara Lydia, aku berhasil membeli piutang itu dengan diskon 70%. Prosesnya berjalan tanpa wajahku muncul. Mereka hanya berurusan dengan firma hukum ternama. Langkah yang sama kuterapkan untuk beberapa kreditur lain, termasuk Ibu Kartini yang galak. Menariknya, saat berurusan dengan firma hukum Lydia, sikap Ibu Kartini justru melunak. Dia lebih menghargai prosedur legal daripada berhadapan langsung dengan Mas Rian yang emosional. Dalam 2 minggu, melalui Ratu Damai, aku telah menguasai lebih dari 85% utang usaha Mas Rian. Aku menjadi kreditor terbesarnya, namun dia sama sekali tidak tahu bahwa sosok di balik semua ini adalah mantan istrinya. Dia hanya tahu ada sebuah entitas bernama Ratu Damai, yang dengan agresif membeli utang-utangnya. Sementara itu, penyamaranku fisik juga diuji. Suatu hari, dengan wig rambut hitam pendek, kacamata bingkai besar, busana kantor sederhana berwarna abu-abu, dan sedikit riasan yang membuat wajahku terlihat lebih tirus dan lesu, aku mengunjungi sebuah kafe di dekat kantor lama Mas Rian. Aku duduk di sudut, laptopku terbuka, pura-pura bekerja. Ini adalah lokasi yang dulu sering kudatangi untuk menemui Mas Rian makan siang, sehingga aku tahu ritme dan tempat nongkrongnya. Tepat seperti yang kuduga, sekitar pukul 1 siang, Mas Rian masuk dengan langkah gontai. Dia bersama seorang pria yang tidak kukenal, mungkin seorang calon investor atau rekanan yang putus asa. Wajahnya tampak lebih tua, kusut, ada keputusasaan di matanya yang dulu selalu penuh dengan kesombongan. Mereka duduk tidak jauh dariku. Aku mengarahkan telinga, sambil pura-pura mengetik. Saya tidak tahu siapa dalangnya, Pak Yusuf. Tapi, Ratu Damai, ini seperti hantu. Dia membeli semua utang saya. Sekarang, dia yang memiliki leverage, keluh Mas Rian, suaranya parau. Dan dia menawarkan apa? Tanya Pak Yusuf. Dia menawarkan opsi. Suara Mas Rian tertahan, segan. Beli kembali dengan harga tertentu, atau bekerja untuk melunasinya. Dengan syarat-syarat yang memalukan. Memalukan seperti apa? Saya tidak bisa mengatakannya di sini. Mas Rian menunduk. Tapi intinya, dia ingin menghina saya. Ini pasti orang yang saya sakiti di masa lalu. Seorang kompetitor, atau
Dia terdiam, lalu suaranya berbisik hampir tak terdengar. Atau mantan istri saya. Dia sekarang kaya raya tiba-tiba. Pasti ada hubungannya. Dadaiku berdebar, tapi kukuatkan diri. Penyamaranku berhasil. Dia bahkan tidak melirik ke arahku. Mantan istri? Yang kamu usir itu? Pak Yusuf terdengar skeptis. Dengar-dengar dia dapat warisan. Ya? Tapi untuk jadi dalang pembelian utang yang terstruktur seperti ini? Rasanya tidak mungkin. Perempuan biasa. Perempuan biasa, kata-kata itu seperti tamparan. Tetapi justru membuatku tersenyum di dalam hati. Itulah kekuatan penyamaranku. Mereka meremehkan. Saya tidak tahu. Tapi saya punya firasat buruk. Mas Rian menghela napas panjang. Saya pikir saya sudah kehilangan segalanya. Yus, tapi harga diri saya. Itu yang tersisa. Saya tidak bisa menerima syarat-syarat itu. Kalau begitu, siap-siap bangkrut total. Dan kau tahu Ibu Kartini tidak main-main. Percakapan mereka berlanjut tentang hal teknis yang putus asa. Aku menutup laptop, membayar, dan pergi dengan tenang. Hatiku tidak lagi sakit mendengar suaranya. Yang ada hanyalah analisis dingin. Dia terjepit, tetapi egonya masih terlalu besar untuk menerima belas kasihan. Itu yang kutunggu. Malam harinya, di balik identitas Ratu Damai, aku mengirim email resmi melalui pengacaraku kepada Mas Rian. Isinya adalah ultimatum halus. Berikan jawaban dalam 7 hari, atau semua utang akan ditagih melalui pengadilan secara simultan, yang akan memicu proses kepailitan. Aku juga meminta Lydia untuk mulai mempublikasikan kasus-kasus serupa di media, tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis, secara halus menyoroti praktik buruk perusahaan konstruksi yang menelantarkan karyawan dan supplier. Tidak menyebut nama, tetapi jika ada yang telusur, pola kasus PT Rian Konstruksi akan terlihat. Penyamaran dan pengintaian ini bukan tanpa beban psikologis. Setiap kali kembali ke rumah mewahku, melepas wig dan kacamata, ada perasaan aneh. Seperti aku hidup di dua dunia yang terpisah. Dinda yang filantropis lembut, dan Ratu Damai yang tegas dan tak terlihat. Namun, keduanya adalah bagian dari diriku yang ingin mengambil kendali. Suatu malam, dia melaporkan sesuatu yang menarik. Bu, tadi saya iseng cari info tentang Siska, wanita yang sering bersama Mas Rian setelah ibu pergi. Ternyata dia bukan cuma pacar barunya. Dia adalah keponakan dari Ibu Kartini, si rentenir alat berat itu. Informasi ini seperti petir. Jadi, hubungan Mas Rian dengan Siska bukan hanya soal asmara, tapi mungkin juga bagian dari upaya melunakkan krediturnya? Atau malah sebaliknya, Siska yang sengaja dikirim oleh bibinya untuk memantau? Hubungan yang rumit ini membuatku semakin yakin bahwa dunia yang kutinggalkan itu penuh dengan racun dan kepentingan kotor. Aku bersyukur telah keluar, meski caranya menyakitkan. Jaga informasi itu, Dea. Jangan disebarkan. Itu bisa menjadi kartu kita nanti jika diperlukan. Penyamaran dan pengintaian memberikan kekuatan yang tak ternilai, pengetahuan. Dan seperti kata pepatah, knowledge is power. Aku kini tahu lebih banyak tentang kelemahan Mas Rian daripada dirinya sendiri. Aku tahu titik-titik tekanannya, ketakutannya, dan kebanggaan piciknya. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang memahami medan pertempuran. Dan di medan pertempuran ini, aku telah berhasil menyusup ke garis belakang musuh, tanpa dia sadari sama sekali. Rasa aman yang palsu yang masih dia pegang adalah senjata terbaikku. Biarlah dia mengira lawannya adalah Ratu Damai, yang misterius atau mantan istri yang beruntung. Dia tidak akan pernah menduga bahwa keduanya adalah orang yang sama, dan bahwa orang itu telah berubah dari mangsa menjadi pemburu yang sabar. 7 hari ultimatum dari Ratu Damai berakhir tanpa jawaban dari Mas Rian. Seperti yang diperkirakan, ego dan kebanggaan piciknya lebih kuat daripada naluri survival bisnis. Lydia, melalui firma hukumnya, segera mengajukan permohonan penagihan utang secara simultan ke pengadilan niaga. Prosesnya berjalan cepat karena dokumen-dokumen yang rapi dan nilai utang yang sangat besar. Dalam waktu 2 minggu, vonis pertama keluar. PT Rian Konstruksi dinyatakan pailit. Aku menyaksikan berita tentang kepailitan perusahaan kecil itu di portal ekonomi online,
Dari balik layar komputer di ruang kerjaku yang kini telah dipenuhi warna-warna hangat dan nyaman oleh Maya sang interior designer. Ada foto kecil Mas Rian yang diambil dari arsip media saat perusahaannya masih jaya. Wajahnya tampak hancur, matanya kosong. Seharusnya ada rasa kemenangan, rasa puas melihat kejatuhannya. Tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan dan sedikit rasa iba. Surat ayah terus bergema, "Jangan biarkan dendam menguasaimu." Sementara itu, Darmawan Foundation telah resmi berdiri. Kami telah merekrut seorang direktur eksekutif yang luar biasa, seorang wanita bernama Ika yang sebelumnya memimpin program CSR perusahaan multinasional. Kantor kecil yayasan di kawasan Menteng telah ramai oleh aktivitas. Beasiswa pertama untuk 5 anak perempuan jenius dari keluarga prasejahtera sudah diberikan. Program pelatihan keterampilan digital untuk ibu-ibu tunggal di sebuah daerah kumuh juga telah dimulai. Melihat cahaya di mata mereka, mendengar tawa penuh harap, adalah penyembuh luka yang paling ampuh bagiku. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan yayasan, Ibu Yuni memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu di gerbang. Dia bilang namanya Rian. "Bu." Dia minta maaf dan hanya ingin 10 menit. Hatiku berdebar. Aku tidak pernah menyangka dia akan datang. Setelah menenangkan diri sejenak, aku memutuskan untuk bertemu, tetapi di taman luar, dengan 2 bodyguard tidak mencolok berjaga di jarak yang aman. Aku juga meminta dia untuk mencatat percakapan secara diam-diam, untuk berjaga-jaga. Mas Rian yang berdiri di hadapanku adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Jasnya yang dulu selalu necis kini kusut, rambutnya mulai beruban, dan ada kerutan dalam di sudut matanya yang menandakan malam-malam tanpa tidur. Dia tampak kecil, rapuh. "Dinda," ucapnya, suaranya serak. "Terima kasih mau ketemu. Silakan duduk, Rian." Aku menunjuk ke kursi taman di seberangku. Suaraku datar, profesional. Dia duduk, tangannya terus meremas-remas. Aku datang untuk mengakui kekalahanku, untuk minta maaf." Dia menarik napas dalam. "Aku sudah tahu. Lydia Siregar memberitahuku siapa sebenarnya, Ratu Damai. Awalnya aku marah, sangat marah. Tapi kemudian, aku melihat semua ini." Matanya menyapu rumah dan taman yang tertata rapi. "Aku melihat berita tentang yayasanmu. Dan perlahan, aku sadar." Dia terdiam, seolah mencari kata-kata. "Aku sadar bahwa yang kuhancurkan dulu adalah mutiara. Kau bukan beban, Dinda. Akulah bebannya. Beban ego, ambisi buta, dan ketidakmampuan untuk menghargai. Aku menyia-nyiakan cintamu, kelembutanmu, dan kesetiaanmu. Dan, tentang anak," suaranya tercekat, "itu kesalahan terbesarku yang menyakitkanmu. Aku minta maaf. Sungguh-sungguh." Air matanya mengalir, tulus dan penuh penyesalan. Ini bukan air mata manipulasi seperti dulu. Ini air mata kehancuran seseorang yang akhirnya melihat dirinya sendiri di cermin kebenaran. Aku diam, membiarkan setiap katanya meresap. Di hatiku, sebuah beban yang selama ini mengganjal perlahan-lahan menguap. Bukan memaafkannya sepenuhnya, tapi memahami bahwa hukum kehidupan telah menjalankan tugasnya. Karma bukanlah aku yang menghancurkannya, tapi pilihannya sendiri yang membawanya ke jurang. "Aku menerima permintaan maafmu, Rian," kataku akhirnya, suaraku tenang. "Tapi maafku tidak akan mengembalikan apapun. Tidak akan menghapus 5 tahun luka. Dan kita tidak akan pernah kembali." Dia mengangguk, menunduk. "Aku tahu. Aku tidak mengharapkan itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan, untuk tawaran, Ratu Damai." Dia menyebut nama samarangku dengan getar. "Aku memilih opsi ketiga. Aku akan menghadapi konsekuensinya. Aku akan menjalani proses hukum dengan jujur. Aku sudah mendaftar untuk program konseling seperti yang kamu sarankan, atas kemauanku sendiri. Dan aku akan mencari pekerjaan dari nol, untuk melunasi utang-utang itu sedikit demi sedikit, meski mungkin seumur hidup." Keputusannya mengejutkanku. Ini adalah tanggung jawab yang tidak kukira akan diambilnya. Sebuah tanda bahwa mungkin, di dalam puing-puing kehidupannya, masih ada benih manusia yang bisa bertumbuh. "Itu pilihan yang baik," kataku. "Dan untuk Siska,
Dia memicingkan mata, heran aku mengetahuinya. Dia pergi. Ternyata hubungannya lebih banyak perintah bibinya, Ibu Kartini, untuk memantau aku. Setelah aku bangkrut, dia lenyap. Senyum pahit mengembang di bibirnya. Karma, ya. Aku tidak menjawab. Aku berdiri, pertanda pertemuan usai. Hidupmu ada di tanganmu sekarang, Rian. Aku berharap kamu menemukan kedamaian dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi, jangan hubungi aku lagi. Ini pertemuan terakhir kita. Dia berdiri, membungkuk sedikit. Sebuah gestur hormat yang belum pernah dia tunjukkan padaku selama ini. Terima kasih, Dinda, untuk segalanya. Dan, untuk tidak menghancurkanku lebih dari yang sudah terjadi. Lalu, dia berbalik dan pergi dengan langkah yang perlahan, namun lebih ringan, seolah meletakkan sebuah beban yang sangat berat. Aku berdiri lama di taman, memandang langit senja yang mulai berwarna jingga. Rasanya seperti menutup sebuah buku yang sangat tebal dan penuh dengan bab-bab kelam. Buku itu akhirnya tamat, dengan ending yang tidak bahagia, tapi juga tidak penuh kebencian. Sebuah akhir yang memungkinkan kedua tokohnya untuk melanjutkan cerita masing-masing di buku yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, perceraian kami telah berkekuatan hukum tetap. Prosesnya berlangsung tanpa sengket. Aku bahkan tidak meminta apa-apa. Aku sudah memiliki segalanya. Darmawan Foundation berkembang pesat. Kami tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga membangun sebuah pusat pembelajaran dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Aku sering menghabiskan waktu di sana, bukan sebagai dermawan yang jauh, tetapi sebagai mentor, pendengar, dan teman. Di sana, di antara tawa anak-anak dan semangat para ibu yang berusaha bangkit, aku menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Aku juga melanjutkan studiku, bahkan mendaftar untuk program master di bidang filantropi strategis. Hidupku penuh, bermakna, dan damai. Kadang, di malam yang sangat sunyi, aku memegang liontin kunci pemberian ayah dan membuka buku hariannya. Aku membaca catatannya tentang hari aku lahir. Hari ini, dunia memberiku harta terbesar, Dinda. Segala risikoku di pasar saham hari ini terbayar sudah. Untukmu, nak. Air mata selalu menggenang, tapi kini air mata syukur. Ayah telah memberiku lebih dari sekadar uang. Dia memberiku kebebasan, pelajaran tentang ketabahan, dan contoh nyata bahwa cinta sejati itu diam, bekerja keras di balik layar, dan tidak pernah menuntut balasan. Aku juga mendengar kabar tentang Rian. Dia bekerja sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi kecil milik kenalannya, hidup sederhana, dan rutin mengikuti pertemuan konseling. Kabarnya, dia bahkan mulai menjadi relawan di sebuah lembaga konseling untuk membantu pria lain dengan masalah anger manajemen. Sebuah transformasi yang lambat, tapi nyata. Tamat sudah kisah Dinda yang diusir, yang hanya berbekal kartu ATM dan hati yang remuk. Kini yang ada adalah Dinda Darmawan, pemilik yayasan, pembelajar, dan wanita yang akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menguasai atau membalas, melainkan untuk membangun, menyembuhkan, dan memberi cahaya. Dan cahaya itulah yang akan terus kupancarkan, sekecil apapun, untuk menghormati seorang ayah yang mencintaiku dalam diam, dan untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa dari puing-puing yang paling hancur, bisa tumbuh bunga yang paling indah.